Raja Suci, kamu terus berlatih. Tetap sulit capai tingkat suci. Iblis, siapa kamu? Berani ganggu saat aku berlatih. Aku itu kamu kurang tekad. Makanya aku bisa keluar. Omong kosong. Kita tak sama wajah, aku pria. Kamu wanita, aku leluhur para dewa. Kamu kaum iblis. Siapa bilang dewa harus dewa? Iblis harus iblis. Iblis berkuasa, juga jadi leluhur dewa. Ngaco. Katakan siapa kamu? Seumur hidup tak akan capai tingkat suci. Iblis, jangan ngawur. Binatang jahat. Siapkan nyawa. Raja Suci Naga Hitam, aku jelmaan pikiran jahatmu. Aku itu kamu sakitiku, sama dengan sakiti diri. Binatang jahat, orang datang. Hormat pada Raja Suci Naga Hitam. Hormat pada Raja Suci Naga Hitam. Iblis tadi lari kemana? Lapor guru, baru saja siluman itu lari ke dunia manusia. 1 hari di langit, setahun di bumi. Dia pakai nama Anda, berbuat jahat di dunia manusia sudah lama. Bangsat. Guru, inkarnasi Anda di dunia. Lulin istrinya diculik, keluarganya celaka. Kalau Anda datang terlambat, Lulin mati tak akan bisa melintasi dunia manusia lagi. Menjengkelkan. Ikut aku, selamatkan keluarga lu dan bunuh siluman ular. Kak, tolong, jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Kak, kereta akan datang, jangan bunuh aku. Apa? Aku nggak dengar. Kereta sebentar lagi datang, jangan bunuh aku. Apa? Bicara lebih keras? Kereta akan datang, jangan bunuh aku. Aku ini inkarnasi Xuanlong Shengjun di dunia. Kenapa jadi pengecut begini? Bahkan diikat dan menunggu dibunuh. Memalukan banget. Mulai hari ini, Lulin jadi dewa semua orang. Apa yang terjadi? Kenapa keretanya berhenti? Lulin, dia nggak mati. Lulin, gimana kamu bisa ke sini? Aku tanya kamu, istriku sekarang di mana? Aku nggak tahu. Nggak tahu. Bos, jangan buang waktu, kita bunuh dia aja. Tanya Raja Neraka di akhirat. Cepat jawab, atau nasibmu sama kayak dia. Aku bilang. Yaitu saudara Cushong dan Cufong. Mereka culik istrinya. Harusnya sekarang dikuilawan. Mau dikasih buat Tuan Xuanlong? Apa? Kasih istriku ke aku sendiri? Saudara Chu? Aku pasti bunuh kalian. Teman-teman, bahas ini kami baru. Basmi iblis keluarga lu. Tangkap istrinya. Iblis wanita ini kami akan persembahkan ke Tuan Xuanlong. Makanya adakan upacara pengorbanan ini. Terima kasih semua keluarga bangsawan. Dan Master bela diri yang hadir. Sekarang mari angkat gelas. Minum bersama. Dua tuan muda, Guru Kunlun Donghai kemudian datang untuk menghadiri upacara pengorbanan. Oke, kami berdua sudah menunggu. Tunggu Master Kunlun bawa perintah dari Raja. Untuk pimpin upacara persembahan. Guru besar Kunlun dari Laut Timur. Sejak perintah Raja dikeluarkan, keluarga besar langsung ikut seruan. Cari orang yang punya akar roh. Hanya saudara Chu yang temukan istri Lulin. Punya akar roh langka. Kabarnya, penguasa abadi dapatkan akar roh langka. Bisa masuk tingkat suci. Jadi saudara Chu akan habisi seluruh keluarga lu. Bukankah itu terlalu kejam? Kak, wanita Lulin ini sebelum dikasih ke raja, boleh aku main dulu nggak? Ku dengar janda rasanya beda dari perempuan biasa. Oke. Nanti kita berdua bisa main bareng. Manis, lepaskan istriku. Manis, lepaskan istriku. Lulin, kamu masih syil. Iya, kok dia nggak mati? Apa kerjaan orang-orang ini? Aku bukan cuma hidup. Hari ini aku akan buat kalian semua berlutut di depan keluarga lu. Minta maaf, lepaskan istriku sekarang. Aku masih kasih kalian berdua jenazah utuh. Lepaskan orangnya, malah aku harus sujud. Kami berdua susah payah. Bunuh keluargamu. Tangkap istrimu. Undang banyak orang buat rapat besar ini.
Di depan semua orang, suruh aku lepaskan. Siapa yang bodoh, kamu atau aku? Cinyao. Buat dia berlutut selamanya. Kakiku... Kak, aku nggak bisa berdiri, Kak. Lulin, kita berdua. Ambil istrimu, itu rezekimu. Sang Raja Suci tertarik akar roh istrimu. Itu berkah besar untuk keluarga. Kau juga melukai adikku, malah membalas kebaikan dengan kebencian. Kalau dendam ini nggak dibalas, keluarga Chu nggak bisa bertahan di Yunzhou. Raja Suci Xuanlong. Aku Raja Suci Xuanlong. Kapan aku bilang suruh kamu tangkap istriku? Lulin kembali. Kupikir otakmu sudah rusak. Lulin si bodoh ini sekarang muncul dan bilang dia itu Raja Suci Xuanlong. Kupikir keluarganya dibunuh kali ini. Jadi otaknya rusak karena shock. Lulin, kamu bilang kamu Raja Suci Xuanlong. Bisa buktikan identitasmu? Kalau kamu bisa tunjukkan sesuatu, buat bukti identitasmu. Kita semua di sini bakal sujud padamu. Ya, kasih bukti. Guru, engkau sudah muncul di dunia fana. Tak bisa tampakkan wujud aslimu. Kalau tidak, Lulin di dunia fana akan hilang. Lulin, sekarang kamu tidak bisa buktikan identitasmu kan? Jadi sujudlah padaku. Baiklah, sekarang akan kutunjukkan kekuatan asliku. Guru Kunlun dari Laut Timur bawa perintah surga Raja Suci Xuanlong datang. Guru Kunlun dari Laut Timur bawa perintah surga Raja Suci Xuanlong datang. Hormat pada perintah surga Raja Suci Xuanlong. Hormat pada perintah surga Raja Suci Xuanlong. Berani sekali manusia. Kenapa lihat perintah surga tidak sujud? Guru besar Kunlun itu dia bukan cuma pura-pura jadi Raja Suci, tapi juga melukai adikku. Hari ini Anda harus menegakkan keadilan bagi kami. Bocah kecil berani buat keributan di kuil. Tahu nggak kalau marah Raja Suci, kamu nggak bisa reinkarnasi. Cepat sujud dan minta ampun. Aku bisa bantu kamu reinkarnasi. Kamu terus nyebut Raja Suci Xuanlong. Namanya terus di mulutmu. Takutnya kamu seumur hidup belum pernah lihat Raja Suci Xuanlong. Mana mungkin aku nggak pernah lihat dia. Perintah surga di tanganku. Dikasih sama beliau langsung. Iblis ular ini malah pakai kodok buat palsukan perintahku. Paksa pakai namaku, bodohi orang-orang. Perintah di tanganmu itu jelas-jelas cuma kodok. Kurang ajar perintah Raja Suci. Itu kehendak semua makhluk. Semua makhluk harus nurut. Berani kamu bilang itu kodok? Sudah ku bilang, aku ini Raja Suci Xuanlong. Aku punya mata naga 9, bisa lihat semua rahasia dunia. Lulin, aku tahu aku membunuh keluargamu. Kamu tak bisa terima kenyataan ini. Tapi, jangan bilang hal bodoh begitu. Kakak, jangan ngomong sama dia lagi. Aku sakit banget. Suruh guru bunuh dia cepat. Cepat selamatkan aku. Bocah sombong! Berani angkat pedang ke Raja Suci. Kau sudah tak mau rezeki 100 tahunmu. Masih berani mengaku Raja Suci, siap mati. Kamu pakai jurus apa? Kenapa tubuh emas Raja Suci muncul di sini? Tubuh emas Raja Suci Xuanlong. Jangan-jangan Raja Suci. Lihat waktunya sudah tiba. Kita belum juga bertindak. Langit sudah memberi peringatan. Pasti Raja Suci marah. Ini semua gara-gara anak ini buang waktu? Tolong perintahkan Raja Suci untuk menerima orang iblis ini. Iya, cepat ambil perintah langit. Pendeta tua, lihat itu, apa perintah langit di tanah? Mana mungkin? Perintah surga jadi kodok. Iya, kenapa perintah surga berubah jadi kodok? Aneh banget. Apa suci raja benar-benar muncul? Apa sirap yang kau pakai? Kau buat perintah surga jadi kodok. Sudah kubilang, perintah surga itu aslinya kodok yang berubah bentuk. Hanya saja kalian ilmunya dangkal. Orang biasa tak bisa lihat. Iblis. Guru, cepat. Bunuh dia, biar kita bisa jelaskan ke suci raja. Tipuan matamu tak bisa bohongi aku.
seranganku datang. Lihat aku ambil kekuatanmu. Palm balik luka. Konon jurus ini bisa serap kekuatan orang lain. Ah! Mana kekuatanku? Mana kekuatanku? Kekuatanmu sudah kuambil. Aku biarkan kau hidup kali ini. Pergi. Tak mungkin! Tak mungkin banget! Aku Guru Kunlun, berlatih ratusan tahun. Tak mungkin! Hanya sekali serang. Kekuatan bisa diambil. Dasar iblis! Aku lawan kau habis-habisan. Sebaiknya kau lepas istriku. Atau aku bunuh adikmu dulu. Lalu bunuh kau. Cepat lepaskan adikku. Atau aku bunuh kamu. Kamu benar-benar cari mati. Siap-siap mati. Guru, hati-hati. Guru, hati-hati. Monster. Dia bisa tahan peluru. Aku sudah kasih kalian kesempatan. Kalian yang nggak tahu hargai. Kakak tolong aku, dia jadi gila. Lepaskan aku? Apa ini? Kitab surga tertinggi. Kata legenda, hanya leluhur suci yang bisa buka. Ya, kenapa Lulin bisa punya alat sehebat itu? Jangan-jangan dia dikendalikan iblis. Siapa sebenarnya orang iblis ini? Lulin, aku nggak peduli kamu pakai sihir apa. Kalau kamu berani bunuh adikku, aku akan balas kematianmu dengan darah. Kakak, tolong aku nggak mau mati. Cusyong, kalian berdua bersaudara. Kalian sudah bunuh keluarga lu sampai 120 orang. Sekarang demi nafsu kalian culik istriku? Siapa yang seharusnya sebenarnya siapa yang harus dibalas darahnya? Aku bunuh keluargamu. Lalu kenapa? Perintah Tuan Xuanlong. Keluargamu sarang siluman. Harus dibersihkan. Aku juga cuma jalankan tugas. Hari ini aku lihat kau pakai sihir. Ternyata perintah Tuan benar. Sekarang istrimu ada di tanganku. Apa yang bisa kau lakukan? Lulin, jangan pedulikan aku. Lepaskan dia, sentuh dia kalau berani. Aku pastikan adikmu jadi abu. Sekarang aku hitung sampai 3. Kalau engkau tak lepaskan adikku, aku bunuh istrimu sendiri. 3, Lulin, cepat lepaskan aku. Kau tak berani bunuh aku. 2, Lulin, jangan pedulikan aku, cepat pergi. 1. Kitab surgawi gulungan hancur. Jiwa lenyap. Masuk dalam mitos orang yang hancurkan kitab. Takkan pernah bereinkarnasi. Kau siluman. Kau bunuh adikku. Hari ini aku bunuh istrimu. Guru anjing ini sudah tertangkap. Jangan bunuh dulu, dia masih berguna. Anjing, kau tidak bunuh aku hari ini. Aku pasti bunuh kau. Aku tidak bunuh kau, tapi dengan jentikan jari, aku bisa jadikan kau anjing yang menggonggong liar. Mau kulihat apa kau bisa seperti itu. Lulin, apa yang kau lakukan padaku? Lulin, aku sakit. Tak apa. Aku datang. Gimana kau terluka? Hati-hati. Kena jebakan, mati kau! Siapa kau? Kenapa menyerupai istriku? Di mana istriku? Aku pendiri dunia kegelapan. Pendeta tertua Xuanming, Tuan Suci Xuanlong ahli ramal. Tahu kau pasti datang. Maka aku berubah seperti istrimu. Cuma untuk memancingmu. Tuan bunuh mereka. Pendeta tertua Xuanming. Dialah iblis itu. Dia yang bunuh adikku. Tolong balaskan aku. Tenang. Organ dalamnya sudah rusak.
Racun mematikan segera menyebar. Dia pasti mati. Dasar pengecut berani menjebak aku. Licik dan curang. Guru, Tidak apa-apa. Cabuk belati. Lukanya makin besar. Darah keluar terlalu banyak. Kamu mati lebih cepat. Hahaha, Lulin. Kamu pasti mati. Lihat saja bagaimana kamu balas dendam. Begitukah? Pernah dengar teknik rahasia Xuan Long Sheng Jun? Bisa serap kekuatan orang untuk sembuhkan luka? Serap kekuatan orang untuk sembuhkan diri. Kamu mimpi saja. Kekuatan kami, bukan kamu manusia biasa bisa serap. Serap kekuatan orang lain buat sembuh. Belum pernah dengar. Lulin, kamu akan mati. Jangan-jangan mulai ngaco lagi. Buka matamu lebar-lebar, lihat baik-baik. Energiku disedot. Kenapa energi hidupku diserap? Siapa dia? Dia serap energi kita. Lukanya sembuh sendiri? Ini nggak mungkin. Ilmu apa ini? Aku belum pernah lihat. Ini cara kumpulkan kekuatan orang dan sembuhin luka. Aku panggil pusaran merah. Serap energi kalian untuk sembuhin diriku. Darah yang kalian keluarkan akan 100 kali lipat dari darahku. Nggak mungkin. Bagaimana kau punya ilmu ini? Siapa sebenarnya dia? Ilmu hidupkan orang mati begini, bagaimana dia bisa dapatkannya? Aku Raja Naga Xuanlong. Senjata dunia nggak bisa melukaiku. Dengan kekuatanmu kau tusuk aku 1000 kali pun, tetap nggak mempan. Aku tanya kalian sekali terakhir, di mana istriku? Cepat bilang. Biar aku kasih kematian cepat. Aku suka lihat mukamu. Putus asa. Dan marah begitu. Aku benar-benar senang. Dengar ya. Meski kau bunuh semua, aku tetap nggak akan bilang di mana istrimu. Silakan. Kalau begitu aku bunuh kau. Kakek, tolong aku. Lulin si iblis. Karena senjata tak bisa lukai kau, aku akan coba ini. Lulin si iblis, siap mati. hati-hati. Menara emas penghancur tulang. Senjata dewa kuno, menara emas penghancur tulang. Katanya menara ini khusus untuk dewa dan iblis. Bahkan Raja Naga Xuanlong terperangkap juga tak bisa lolos. Siapapun yang terkurung di menara ini akan jadi darah dalam semenit. Tidak baik. Sebelum kutingkatkan tenagaku, aku sudah takut menara ini. Dengan ilmu lamaku, aku sulit hancurkan menara ini. Sekarang entah bisa lolos atau tidak. Lulin si iblis, sekarang kamu sudah terjebak dalam menara emasku. Meski kamu Raja Naga, kamu sulit keluar. Menara ini dibuat ribuan tahun lalu. Ada 3 lapis menara luar, juga disebut 3 gerbang. Kamu bilang senjata tak bisa melukaimu. Aku tak pakai senjata. Hari ini aku pakai menara emas ini. Kubunuh kau sampai setetes darah. Lulin masih sombong? Lihat apa ini. Sebentar lagi, pasir di dalam bakal habis. Dan kau jadi genangan darah? Anak itu tamat sekarang. Menara Dewa 1000 tahun ini selalu ada 3 lapisan dinding, juga disebut 3 gerbang, yaitu menara roh, menara makhluk, dan menara dewa. Katanya gerbang terakhir butuh 3 dewa dari 3 dunia baru bisa dibuka. Lulin si iblis, seperti kata orang, kejahatan naik 1 tingkat, namun kebaikan naik lebih tinggi. Aku ingin lihat kau masih punya trik apa. Guru, aku ada cara. Tapi dengan kemampuanmu, baru dekat dinding menara bisa terluka parah. Cingau jangan gegabah. Guru, jangan khawatir. Biar aku yang selamatkan. Terlalu percaya diri. Lulin, mau lihat siapa yang bisa selamatkanmu hari ini? Kalau kamu bisa keluar dari menara ini dengan selamat, akan kuberitahu di mana istrimu. Dan aku akan berlutut mengakui kesalahanku. Kau tak pantas aku mengaku salah padamu. Tunggu aku keluar, kamu akan kubuat menderita. Dan menurutku, sekarang kamu yang benar-benar menderita. Nanti kamu akan jadi genangan darah. Perlahan keluar. 3 lapis dinding menara ini, harusnya ada 3 cara memecahkan. Kalau pakai senjata paksa, pasti terpental dan terluka. Jadi pertama ini menara roh gelap. Aku mengerti orang tua Xuan Ming masih mau pakai menara emasku untuk menahanku.
Lihat bagaimana aku hancurkan menara ini. Saya mengerti, orang tua Xuanming masih mau pakai menara emasku untuk menutupiku. Lihat bagaimana aku hancurkan menara ini. Apa menara emasmu? Menara ini dibuat oleh Sheng Jun Xuanlong. Apa hubungannya denganmu? Lulin, walau tenaga dalammu kuat, Anda tahu cara pecahkannya. Tapi mau rusak menara ini dalam semenit? Itu nggak mungkin. Lulin, mau lihat bagaimana kau pecahkan menara ini? Pakai kepalamu? Hancurkan menara dalam semenit. Itu nggak mungkin. 天启玄动元魂提浪，阴魂加 San Hun Jin Fu. Dia pakai San Hun Jin Fu, menghancurkan arwah di dinding menara. Bagaimana dia bisa terpikirkan itu? Roh dendam menghilang. Menara roh gelap runtuh, lapisan pertama menara hancur begitu saja. Tidak mungkin. Gerbang pertama ini tak ada yang bisa memecahkannya. Kamu bisa pecahkan hanya dengan satu jimat emas. Lalu apa jika sudah pecahkan satu lapisan, masih ada dua lapisan? Ya, masih dua lapisan lagi. Tadi kamu cuma beruntung tahu caranya. Aku tak yakin kamu bisa lanjut 2 langkah lagi. Lihat, pasir di jam pasir hampir habis. Dalam 30 detik, kamu akan lebuh jadi darah. Lapisan kedua adalah menara makhluk. Konon dibuat dari aura semua manusia, energi murninya. Beratnya tak terhitung. Bahkan 4 prajurit besar dari dunia abadi pun tak sanggup juga tak bisa membuka. Ya, bagaimana dia bisa membuka sendirian? Dinding lapisan kedua menara ini adalah menara makhluk. Untuk memecahkan dinding menara harus dengan darah orang suci. Darah laksana sungai memberi anugerah bagi semua. Menara makhluk runtuh. Mana mungkin, siapa kamu sebenarnya? Punya sihir sehebat itu? Akulah Dewa Xuanlong Sheng Jun. Leluhur 10.000 dewa. Omong kosong Xuanlong Sheng Jun. Menurutku kamu cuma bodoh dari keluarga lu. Cuma dirasuki iblis. Benar Lulin tumbuh besar bersamaku. Dia pasti nggak bisa lakukan ini. 10 detik lagi. Lihat bagaimana kau iblis mengatasi. Rumor-rumor terakhir ini membutuhkan 3 guru besar yang muncul bersama untuk bisa dipecahkan. Waktu sesingkat ini, mana sempat undang 3 guru besar? 5 detik. Tenang saja, lihat aku hancurkan. Menara terakhir ini 3, Lulin si iblis, kamu akan jadi darah. Hancur lebur. 2, Lulin, kamu pasti mati. 1, matilah. Waktunya habis Lulin, naiklah ke langit. langit bumi manusia Dewa Sangking muncul. Langit bumi manusia Dewa Sangking muncul. Waktunya habis, kamu di dalam menara emas pembakar tulang. Sebenarnya harus cair jadi darah. Kenapa kamu nggak cair jadi darah? Siapa mereka semua? Resi Yuanxi, Resi Lingbao. Resi Dauda. Sengking Tianzun, salam hormat Xuanlong Sheng Jun. Akulah Xuanlong Sheng Jun. 3 Tianzun, dengar perintahku. Bantu aku hancurkan menara emas ini. Siap, laksanakan perintah langit. Tetua Agung Xuanming, kenapa dia bisa hancurkan menara? Kenapa dia masih hidup saat waktunya habis? Tetua Agung Xuanming, kau sedang apa? Tutup mulutmu. Lihat 3 Tianzun, kenapa tidak sujud? Menara emas pemusnah tulang sudah hancur. 3 Tianzun harus jalankan tugas. Segera kembali ke posisi. Baik, nah. Ternyata kau memang Xuanlong Sheng Jun. Maaf, aku tak mengenali orang hebat. Aku layak dihukum berat. Tak menyangka, Lulin. Benar-benar Xuanlong Sheng Jun. Hormat pada Xuanlong Sheng Jun. Hormat pada Xuanlong Sheng Jun. Tidak mungkin, dia pasti bukan Xuanlong Sheng Jun. Kami terima perintah Sheng Jun, berikan istri Lulin untuk Xuanlong Sheng Jun. Jika dia Sheng Jun, lalu siapa yang sebelumnya? Aku tidak percaya. Dia cuma orang bodoh keluarga lu. Dia pasti bukan Xuanlong Sheng Jun. Tidak mungkin, dia pasti bukan Xuanlong Sheng Jun. Kami menerima perintah dari Sheng Jun, bawa istri Lulin untuk Xuanlong Sheng Jun. Kalau dia Xuanlong Sheng Jun, siapa orang sebelumnya itu? Aku tidak percaya. Dia cuma orang bodoh dari keluarga lu. Dia pasti bukan Xuanlong Sheng Jun. Ya, Gila, Sancing Tianzun muncul dan berlutut. Dia juga hancurkan menara emas Wagu. Kalau bukan dia Xuanlong Sheng Jun, siapa lagi? dia Xuanlong Sheng Jun. Lalu sebelumnya siapa yang suruh aku ikat istrinya? Siapa yang suruh kalian bunuh keluargaku? Yang tangkap istriku? Katakan di mana istriku? Aku nggak tahu. Sheng Jun, aku juga dipengaruhi saudara keluarga Chu.
Mereka palsukan perintah Tuhan Sheng Jun. Sampaikan perintah. Mereka suruh aku pura-pura jadi istrimu. Sheng Jun, tolong ampuni aku. Memampunimu? Bisakah kita menghidupkan kembali 120 orang dari keluarga daratku? Kalau aku ampuni kamu, istriku akan baik-baik saja. Sheng Jun, sungguh bukan aku. Mereka, saudara keluarga Chu itu. Mereka yang bunuh keluargamu. Setiap orang mereka yang bunuh. Bukan aku, Sheng Jun. Dasar pengecut yang takut mati. Benar, keluargamu kubunuh semua. Aku bunuh semua bersih. Sayang sekali, aku nggak sempat bunuh kamu. Binatang. Katakan, di mana istriku? Aku sengaja nggak mau kasih tahu. Walau kamu sehebat apapun, kamu tetap nggak bisa temukan istrimu. Sampai sekarang kalian belum menyesal. Kalau begitu, kalian mati saja bersama. Sheng Jun, tolong ampuni aku. Aku punya cara agar dia bicara soal keberadaan istrimu. Sheng Jun, tolong ampuni aku. Aku punya cara agar dia bicara soal keberadaan istrimu. Cara apa? Sheng Jun, dia mungkin terkena sihir iblis itu, ilusi pikiran. Kamu hanya perlu panggil 3 api jiwa di atas kepalanya, lalu padamkan. Baru dia kembali normal. Api itu mudah dipadamkan. Hei, aku tanya, di mana istriku? Di Gunung Wuliang. Di mana Gunung Wuliang? Sheng Jun, lihat itu. Pikirannya dikendalikan lagi. Api itu menyala lagi. Kalau toh nggak bisa ditiup padam, bekukan saja. SPku, dia benar-benar beku. Api jiwa. Aku tanya lagi, di bagian mana di Gunung Wuliang istriku? Di gedung Tianqiao Gunung Wuliang. Gedung Tianqiao Gunung Wuliang. Ya, Sheng Jun, besok di gedung Tianqiao Gunung Wuliang. Orang iblis itu akan kumpulkan semua dewa dan praktisi jalan suci untuk upacara masuk ke alam suci. Kalau dia masuk alam suci, dia sah jadi Sheng Jun Xuanlong. Tak ada yang bisa bunuh dia. Haha, kamu tak bisa selamatkan istrimu. Tak bisa. Sial? Hulu Ling Bao Chen Kun. Api jahat, masuk! Hulu Lingbao Qiangkun sakral. Tempat suci ini bisa serap energi langit dan kejahatan. Benda seperti ini hanya pernah didengar, belum pernah lihat. Tak terbayangkan, benar-benar tak terbayangkan. Tanya lagi, istriku mati atau hidup? Tentu sudah mati. Tentu sudah mati. Apa yang terjadi? Dia tadi bilang benar nggak? Aku sungguh nggak tahu. Hidup Sheng Jun Xuanlong. Istrimu sudah diserap Sheng Jun. Sheng Jun akan masuk alam suci. Lulin, kalau berani bunuh aku, kasih aku mati cepat. Bunuh kamu terlalu murah. Aku buat kamu lumpuh selamanya. Tak bisa berdiri, tak bisa jalan. Aku mau hidupmu lebih hina dari binatang. Bunuh orang, hancurkan hati. Kamu pantas? Sheng Jun kasih aku tubuh abadi. Saat aku pulih, aku juga akan bunuh kamu. Tubuh abadi? Ya, Sheng Jun memang kasih dia tubuh abadi. Siluman itu hadiahkan ke dia setelah bunuh keluargamu. Dikasih hati abadi. Meski kamu bunuh dia, dia tetap hidup lagi. Lulin, kamu nggak bisa bunuh aku. Xuanlong Sheng Jun akan bunuh kamu. Oke, hari ini aku bunuh sekaligus hancurkan hati. Hahaha, aku mau lihat gimana kamu bisa bunuh aku. Ya! Buka matamu lebar-lebar, lihat baik-baik. Batu busuk ini, itu yang siluman kasih ke kamu. Hati abadi. Ternyata hati abadi cuma batu busuk. Nggak mungkin. Jelas itu hati abadi. Mana mungkin cuma batu? Balikin. Hati kotor dan keras begini memang harus dihancurkan. Membunuh dan menghancurkan hati. Ini yang disebut membunuh dan menghancurkan hati. Ampuni aku, Sheng Jun, ampuni aku. Kamu punya undangan untuk turnamen naik ke langit, surat undangan. Tidak ada, Sheng Jun. Kamu bisa bawa perintah rahasiaku ini? Kepala penjaga turnamen naik ke langit kali ini adalah muridku, Dewi Zixia. Dia lihat perintah ini, pasti akan setia pada Sheng Jun.
Guru, Aku ke Gunung Wuliang dulu saat berbahaya. Aku akan panggil kamu lagi. baik. Lapor Sheng Jun wanita yang Anda minta sudah dibawa. Baik. Apakah tribulasi langit sudah datang? Belum, Anda tunggu di sini dulu. Tunggu tribulasi lewat baru Anda keluar naik ke langit. Baik. Tunggu. Sekarang ubah wujud jadi burung biru. Burung biru adalah penjaga pribadi Sheng Jun Xuanlong. Kalau kamu tampil dengan wujud itu, para dewa pasti patuh padamu. Hei kamu-kamu, jangan mendekat, tolong aku. Jangan teriak lagi. Teriak pun tak ada yang akan menolongmu. Kita akan segera jadi satu. Dan aku akan masuk ke dunia dewa. Tolong, ada orang? Ada orang? Kami telah berlatih ribuan tahun. Hari ini kami berkumpul di sini untuk melihat Sheng Jun Xuanlong naik ke langit dan jadi suci. Ini benar-benar suatu kehormatan. Iya, sambil kesempatan ini. Siapa tahu kita bisa dapat sedikit pahala juga. Berhenti kamu dari sekte mana? Punya kitab masuk acara? Tak punya sekte, tak punya kitab masuk. Tak ada sekte. Juga tak punya kitab masuk. Cepat turun dari gunung. Benar, turun dari gunung. Kalau tidak, kami bunuh kamu. Aku bicara sama kamu, kamu tak dengar ya? Ngapain banyak bicara? Bunuh saja dulu. Pergi. Kamu berani masuk ke acara ini? Tunggu aku panggil orang urus kamu. Mau lari kemana? Tolong. Berhenti. Berani berbuat jahat di acara ini. Kamu bosan hidup ya? Zixia Shangu orang ini tak punya kitab masuk, tetap paksa masuk acara ini, juga bunuh orang kita. Acara naik ke langit, semua dewa berkumpul. Kamu berani masuk paksa. Hina sekte dewa. Siap mati. Tunggu kamu Zixia Xiang. Benar. Mau berlutut minta ampun? Minta ampun. Guru kamu, Xuan Ming Laozu, melihatku saja harus berlutut. Apalagi kamu, hanya seorang Xiangu kecil. Kamu menghinakan dunia abadi. Menghina aku juga. Aku pasti akan bunuh kamu. Pernah lihat lencana ini? Lancana guruku. Kenapa ada di tanganmu? Guru kamu, Xuan Ming Laozu, berikan lencana ini padaku. Dan suruh kamu bantu aku masuk gua, bunuh pengkhianat, pulihkan surga. Bantu dia pulihkan dunia abadi. Serius? Dia itu manusia biasa, mana bisa pulihkan dunia abadi? Apalagi di dalam situ ada konferensi naik ke surga. Jangan-jangan dia orang yang bisa lewati tribulasi surga? Guru mungkin pilih orang penakluk tribulasi itu, jadi lencana ini diberikan padanya. Lagi mikir apa? Baik, aku siap bantu Anda pulihkan dunia abadi. Silakan ikut aku. Shangu dia. Diam, jaga pintumu baik-baik. Bikin masalah lagi, ku bunuh kau. Segera dimulai. Silakan ikut aku. Qing Niao. Kenapa dia di sini? Tidak benar, dia bukan Qing Niao. Biar aku lihat. Ternyata memang palsu, ternyata cuma ular kecil. Kenapa siluman ular itu belum muncul? Aku akan menenangkan diri untuk melihat apa yang mereka lakukan. Para sesepuh sekalian, terima kasih atas kedatangan kalian. Tuan Suci Xuanlong sedang menghadapi ujian di dalam gua. Izinkan aku yang memimpin acara. Selanjutnya turnamen naik ke langit. Resmi dimulai. Mari kita bersujud kepada Sang Tuan Suci. Sambut Tuan Suci. Sambut Tuan Suci. Sambut Tuan Suci. Siapa di bawah panggung? Kenapa tidak sujud pada Tuan Suci Xuanlong? Siapa di bawah panggung? Kenapa tidak sujud pada Tuan Suci Xuanlong? Saudara, kenapa tidak sujud? Siapa dia? Semua dewa sujud, kenapa dia masih berdiri? Orang biasa tak dikenal, tak tahu diri. Jika bertemu Tuan Qing Niao, sama saja melihat Tuan Suci langsung. Sepertinya dia benar tidak tahu betapa hebatnya Tuan Qing Niao. Kalau aku sujud, tak ada yang pantas menerimanya. Bahkan dewa pun harus sujud padaku. Mana mungkin aku sujud pada orang lain? Orang gila, aku bawa kau ke sini ikut pertemuan. Kau bukan hanya tak sujud, malah berani menghina Tenzun dan para dewa. Tunggu anak kecil, kau cuma manusia biasa. Sujudmu, kami para dewa tentu bisa terima. Aku lulin kecuali sujud pada orang tua. Tak pernah sujud pada siapapun. Orang sombong. Xuanlong Shengjun adalah leluhur semua dewa.
Terima sujudmu. Itu sudah sepantasnya. Kami klan para dewa juga harus terima sujudmu. Baiklah, orang di atas panggung. Kalau aku berani sujud, berani terima. Aku Xuanlong Shengjun leluhur semua dewa. Semua dewa sujud padaku. Kalau aku sujud, yang diterima pasti mati atau cacat. Orang gila. Kau cukup sujud saja. Kalau tidak, kau tak akan pernah reinkarnasi. Kalau begitu, berdirilah tegak. Sujud pada matahari dan bulan, petir menggelegar. Ini hukuman langit. Jangan-jangan akan turun lebih awal. Kenapa tiba-tiba petir besar turun dari langit? Itu hukuman langit atau peringatan dari Tian Dao. Kenapa langit tiba-tiba muncul petir besar? Kenapa bisa begitu? Aku bilang kamu tak sanggup terima sujudku. Ini memang peringatan dari Tian Dao padamu. Kurang ajar, kamu cuma manusia biasa. Bagaimana bisa pengaruhi Tian Dao nasib jadi kacau? Jelas gara-gara kemunculanmu di pertemuan naik ke langit, mempermalukan para dewa cepat, sujud minta maaf. Baiklah. Sujud kedua ke langit. Petir dari 5 arah. Apa sebenarnya yang terjadi? Jangan-jangan dia benar-benar orang yang sedang lewati cobaan. Tapi kenapa petir langit tidak menyambar dia? Tidak mungkin. Kenapa petir malah menyambar aku? Pasti karena dia. Sikapnya sombong. Niatnya tidak baik. Bikin langit terus menurunkan petir. Mungkin ini ujian dari Tian Dao. Kalau Shenlord mau naik ke langit, harus lewat cobaan baru bisa berubah. Beberapa petir tadi mungkin juga ujian untuk Tuan Qingniao. Benar. Ini pasti latihan dari langit buatku. Beberapa petir saja bisa bikin seluruh tubuhku segar, merasa kekuatan juga bertambah. Selamat Tuan Qingniao. Dapat ujian dari langit. Benar-benar bodoh. Kamu jangan-jangan disambar petir sampai bego ya? Diam kamu. Ini perhatian langit padaku. Kamu cuma manusia biasa, mana bisa paham. Ayo cepat sujud. Baik, kalau aku sujud. Kamu bukan cuma muntah darah sawat itu saja. Awas jiwamu hancur. Mati di tempat. Jangan sombong lagi. Ayo, sujudlah. Bencana langit. Akan terjadi bencana langit. Apa bencana langit datang lebih awal? Siapa itu? Siapa yang mengusik Tian Dao? Siapa sebenarnya yang memicu hukum langit? Semua, saya akan berlutut. Dengan berlutut ini cukup untuk membuat dia naik ke langit. Tuan Qingniao, Jangan biarkan dia berlutut lagi. Kalau terus berlutut, saya akan tunjukkan wujud asli. Enggak usah berlutut lagi. Aku cuma berlutut satu lutut. Belum kedua lutut. Enggak usah berlutut lagi. Tuan Qingniao hari ini hukum langit terus memberi peringatan. Bahkan bencana langit mau datang lebih cepat. Pasti karena manusia ini terus buat keributan di sini, bikin terlambat waktu langit. Betul. Sejak dia datang, selalu ada musibah. Mungkin saja dia bawa barang yang nggak bersih. Biar aku cek pakai cermin sakti pendek teks iblis 1000 tahun ini. Sekali cek pasti ketahuan. Kenapa cermin sakti pendek teks iblisku pecah? Cermin sakti pendek teks iblis adalah pusaka kuno. Bisa menembus semua makhluk jahat di dunia. Hari ini dicek, kenapa bisa pecah? sebenarnya siapa dia? Punya kekuatan sebesar ini, dia benar-benar orang yang akan merombak dunia dewa. Kamu ikut kompetisi naik ke langit, sebenarnya kamu mau apa? Siapa kamu? Aku adalah Tuan Raja Naga Hitam. Katakan, di mana istriku? Apa? Kamu bilang kamu adalah Xuanlong Shengjun. Kamu Xuanlong Shengjun? Gimana mungkin? Shengjun jelas ada di dalam ruangan. Siapa kamu sebenarnya? Xuanlong Shengjun adalah leluhur para dewa. Kamu cuma manusia biasa. Berani sekali. Berani pakai nama Shengjun juga. Dia bilang mau cari istrinya. Jangan-jangan dia itu Lulin? Bukannya sudah mati? Kenapa sekarang ada di sini? Tidak, aku harus buru-buru bunuh dia. Biar nggak kena hukuman Shengjun. Anak kecil, berani-beraninya pakai nama Shengjun. Pantas tadi surga sering kasih peringatan. Orang-orang bunuh dia di tempat. Biar minta maaf sama langit. Orang ini waktu bicara, sorot matanya nggak pasti. Pasti lagi nutup-nutupin dan bohong. Suning pasti di sini. Kutanya sekali lagi, di mana istriku? Kalau tidak, jangan salahkan aku bantai semua di sini. Nggak tahu diri. Pukul dia sampai mati pakai tongkat. Siapa lagi? Kamu pakai satu jurus, langsung kalahkan 6 jenderal. Kenapa manusia ini begitu kuat?
Inam Jenderal, semua sakti tak tertandingi. Dia cuma pakai 1 jurus, langsung bikin mereka tidak bisa berdiri. Kuat banget. Ini kelewatan. Melawan para dewa, kurang ajar berani melukai penjaga dewa. Aku tanya lagi, di mana istriku? Aku ulang lagi. Ini turnamen naik ke surga, istrimu tidak ada di sini. Hei bocah, siapa sih istrimu? Berani-beraninya kau datang mengacaukan turnamen kami. Juga melukai penjaga dewa. Hari ini kau tak bisa pergi. Ah! Hei bocah, siapa engkau sebenarnya? Berani hina istriku. Mati kau! Lepaskan aku. Tahu siapa aku? Aku murid sekte pedang dewa. Anak didikku ada di seluruh dunia. Hebat juga. Murid sekte pedang di mana-mana. Hari ini, aku mau kau di depan semua murid. Berlutut minta maaf. Cepat lepaskan orang sekte pedang. Nanti murid-muridnya datang, kamu bakal mati. Mau lihat siapa yang berani datang? Lepaskan guruku. Lepaskan guruku. Murid-murid, bunuh dia. Ya, bunuh dia. Bunuh dia. Bunuh dia, bunuh dia. Kalian semua hanya semut. Meski kamu panggil lebih banyak orang, tetap mati. Sombong. 6 muridku ini, semuanya ahli terkenal di dunia. Masing-masing punya ribuan murid. Menurutku, kamu tak bisa kalahkan satu pun. Benar, sekte pedang Wuming ini punya 6 murid hebat. Semua bertaraf, Master. Bisa lihat hari ini benar-benar beruntung. Orang tua, kalian ini belum cukup buat kubunuh. Kamu terlalu menghina aku. Biar kau coba lawan ke 6 murid. Kurang aja. Mau satu-satu atau sekaligus? Sendiri atau bareng, kamu tetap tak bisa menang. Hasilnya sama saja. Tinggal lihat mati dengan tragis atau tidak. Baiklah, kamu siap-siap 6 peti mati. Buat muridmu. Akan kubur kau. Hancur lebur. Tak bisa dikuburkan. Murid-murid serang. Bunuh dia. Potong tulang dagingnya. Murid sekte pedang Wuming memang hebat. Anak ini pasti mati. Benar, sekarang dia tak bisa mundur. Senior pedang pertama, kamu duluan. Junior, kamu saja lawan orang biasa begini. Tak perlu terlalu sopan. Tunggu apa lagi? Serang bersama saja. Kacang kedelai. Aku ada cara, tunggu dulu. Kenapa? Mau nyerah karena kalah? Kenapa belum juga berlutut? Tunduk dan siap mati. Bisa jadi kau yang mati duluan. Tak sampai 1 ronde, kepalamu bakal jatuh. Oke, kita lihat saja. Siapa duluan yang kepalanya jatuh? Sebar kacang jadi tentara. Sebar kacang jadi tentara. Sebar kacang jadi tentara. Dia cuma manusia biasa. Kok bisa ilmu dewa zaman dulu? Guru! Ini apa-apaan ini? Cuma sejumput kacang jatuh ke tanah, tiba-tiba muncul banyak orang. Itu semua cuma ilusi. Tak usah peduli. Semuanya serang dia. Payah semua. Bahkan tentara kacang pun. Kalian tak bisa kalahkan. Memalukan bagi sekte pedang. Sekarang dia sudah berlutut. Kalian semua di sini? Kalau aku belum tahu di mana istriku, kalian bakal mati semua. Siapa kau sebenarnya? Sudah ku bilang, aku ini Xuanlong Shengjun, leluhur para dewa. Nenek moyang kalian. Dia cuma manusia biasa. Mana mungkin dia Xuanlong Shengjun? Tapi tadi dia pakai ilmu abadi kuno. Sabar kacang jadi tentara. Semua dewa di sini. Tak ada yang bisa ilmu itu. Jangan-jangan dia benar Xuanlong Shengjun. Lalu siapa sebenarnya yang di dalam menara itu? Gawat, ada yang mulai percaya. Dia Xuanlong Shengjun. Aku harus maju untuk melemahkannya. Para master di sini. Ada yang percaya dia Xuanlong Shengjun? Dengan kemampuan kalian tak bisa kalian dia itu iblis atau dewa. Tadi jelas dia pakai ilmu tipu mata. Tipu mata? Tapi itu nyata. Pedang sungguhan. Master Lingsu, menurutku kau masih kurang pengalaman. Jahanam, tunjukkan dirimu. Prajurit tadi, kenapa semua jadi katak dan kelabang? Jadi prajurit tadi itu semua ilusi yang dipakai si iblis ini. Hampir saja aku percaya kalau dia benar-benar Xuanlong Shengjun. Teknik tukar-menukar. Jadiin prajuritku semua jadi racun. Betul-betul licik. Sepertinya tidak bisa membiarkanmu burung biru palsu. Iblis, ada pembelaan. Sekarang jurusmu kalah, kenapa tidak segera mati saja?
Trik murahan pamer di depan ahli. Sebenarnya kamu yang pakai ilusi membodohi semua orang. Bahkan, kamu sendiri juga hasil ilusi. Omong kosong fitnah. Semua dewa di sini punya kekuatan besar, tingkatnya juga tinggi. Tidak tahu siapa yang pakai ilusi. Benar kata Nona Burung Biru. Jelas kamu pakai sihir ilusi. Menipu semua. Betul, kamu menipu semua. Niatmu jahat. Iblis datang ke turnamen ini. Cari istri cuma alasan. Kau mau rusak acara ini kan? Monster. Kamu pura-pura jadi King Miao. Buat masalah, tak tahu mana benar salah. Hasut para dewa putar balik fakta. Bahkan, sama yang palsukan namaku, kalian kerja sama. Sepertinya aku tak bisa kasih muka lagi. Muka? Kami para dewa sudah sering ingatkan kamu. Aku bahkan belum turun tangan habisi kamu. Itu sudah kasih muka. Kamu masih berani teriak di sini. Oke. Tunjukkan dirimu. Rantai penjerat iblis. Kenapa dia punya rantai penjerat emas? Itu cuma dewa. Yang punya alat itu, Cuma dengan rantai palsu, mau tipu semua orang. Palsu? Tuan Ching Niao, bagaimana kau tahu rantai penjerat di tangannya itu palsu? Orang yang terikat rantai penjerat dalam 10 detik pasti akan menunjukkan wujud asli. Tak bisa bergerak. Lihat aku hancurkan. Mau mati pun masih menipu diri. Tunggu kamu berubah wujud. Pasti mayatmu terbuka di sini. Penipu nama besar. Siapkan nyawamu. apa? Dia bisa lepas. Mana mungkin? Kenapa nggak mungkin? Jelas rantai iblis dipakai. Cepat lindungi Tuan Ching Niao. Orang jahat ini tipu dayanya gagal. Mau membunuh. Orang jahat licik. Akal muslihatmu gagal mau bunuh aku ya. Para dewa di sini kau pikir bisa bunuh aku? Rantai penjerat palsu, nyerap kekuatanmu itu nyata. Kau tanpa kekuatan. Lihat sisik ular di tanganmu. Gawat akan ketahuan. Ular. Sisik ular. Tuan Ching Niao, di tubuhmu kenapa ada sisik ular? Tak mungkin rantai penjerat kan sudah patah. Sebenarnya trik apa yang kau pakai? Katakan istriku di mana? Istrimu sekarang sudah dinikmati tuan kami. Hahaha. Sialan. Mati kau. Siluman ular sudah musnah. Siapa lagi berani menentang? Mana mungkin Tuan Ching Niao kok bisa jadi siluman ular? Ada apa ini sihir apa yang sebenarnya kau pakai? Hukum langit. Pakai nama palsu. Pasti dihukum berat oleh langit. Petir langit mengguncang. Gerhana bulan. Bencana langit akan datang. Pasti kamu membunuh Tuan Ching Niao. Baru kena bencana langit. Kamu buat masalah besar, membuat langit sangat marah. Dewa marah, Dewa benar-benar marah. Jika bencana langit datang, kamu dan aku tak ada yang bisa lolos. Lihat amarah langit sudah masuk rumah. Cepat cari cara untuk berhenti. Bencana langit akan tiba. Ada cara mengatasinya? Aku nggak tertarik atasi itu. Aku cuma cari istriku. Berhenti. Jika kamu tak bisa atasi, aku bakal bunuh kamu. Berhenti jika kamu tak bisa atasi, aku pasti bunuh kamu. Bunuh aku. Kamu bisa. Coba saja. Dewi penjaga surga, Ching Niao selamatkan. Hormat guru. Saya telah datang bantu, saya layak dihukum. Tuan Ching Niao, Apa? Siapa dia sebenarnya? Bagaimana King Niao hidup lagi? Tuan Ching Niao, kamu bukannya dibunuh dia? Kenapa hidup lagi? Cepat bunuh dia. Aduh, Kamu ngomong apa sih? Aku ini masih hidup baik-baik saja kan? Kamu itu apa sih? Kamu tahu dia siapa? dia itu kan orang yang bakal kena hukuman langit kan? Masih berani membantah, masih juga membantah. Ku dengar ya, dia itu leluhur semua dewa, Xuanlong Shengjun, penguasa langit dan bumi. Hari ini semua yang di sini, semuanya bersalah. Masuk penjara langit semua. Dia ternyata Xuanlong Shengjun. Bagaimana mungkin? dia benar-benar Xuanlong Shengjun. Aku nggak percaya. Mana mungkin dia cuma manusia biasa. Xuanlong Shengjun jelas ada di Xuanxiu. Dia jelas bukan Xuanlong Shengjun. Tuan Ching Niao, kamu tertipu. Susah diatur banget. Kalian benar-benar keras kepala dan pantas mati. Ching Miao segera bersihkan altar dengan darah. Jangan biarkan satu pun lolos. Soal Xuanlong Shengjun palsu itu akan kubunuh sendiri. Bebersihkan altar dengan darah. Tuan Shengjun, saya percaya Anda Xuanlong Shengjun. Maafkan kami. Ampuni kami.
Kamu Xuanlong Shengjun. Lalu aku siapa? Xuanlong Shengjun. Sheng Jun sudah keluar. Langit akan berubah besar. Iblis. Akhirnya aku menunggumu. Guru, dia pasti sisi jahatmu. Biar aku bunuh dia untukmu. Tunggu, orang ini sangat kuat. Kamu bukan tandingannya. Xuanlong Shengjun. Ada manusia di sini. Ngaku-ngaku Xuanlong Shengjun. Bunuh dia. Lulin, kamu ganggu aku naik ke langit. Apa dosamu? Kamu pakai namaku bunuh keluargaku, rebut istriku, apa dosamu? Apa dosaku? Aku Xuanlong Shengjun. Kamu cuma manusia biasa. Mana mungkin manusia? Tanya kesalahan Shengjun. Iblis. Hari ini aku akan ungkap wujud aslimu. Anak ini, kok dia juga bisa duo Hunzang? Kok gaya mereka sama persis? Tak bisa dipercaya. Siapa sebenarnya Xuanlong Shengjun? Kenapa kamu juga bisa pakai cakar perampas jiwa? Kekuatanmu, kenapa sekarang jadi begitu kuat? Aku adalah Xuanlong Shengjun. Apa yang bisa kamu, aku pasti bisa. Kamu nggak bisa, aku pun bisa. Siapa dari mereka yang sebenarnya Xuanlong Shengjun? Duel begini belum pernah kulihat. Belum pernah kudengar. Belum pernah kulihat. Di dunia ini ternyata ada dua orang yang bisa jurus ini. Monster! Aku dewa, kamu iblis. Aku Xuanlong Shengjun yang asli. Kamu menyamar pakai namaku, berbuat jahat di dunia manusia. Hari ini, kamu pasti akan binasa. Mati di tempat. Sial, aku melukaimu. Kenapa aku ikut terluka? Lulin, kita satu tubuh. Kamu lukai aku. Berarti kamu lukai dirimu sendiri. Kamu nggak bisa bunuh aku. Kalau kamu bunuh aku, kamu juga akan mati. Teknik penyembuhan luka nggak perlu konsentrasi, sembuh sendiri. Tak seorang pun di dunia yang bisa jurus ini. Bahkan Xuanlong Shengjun tak bisa. Kenapa dia bisa? Lihat luka si manusia ini. Kenapa belum sembuh juga? Bagaimana kamu bisa teknik penyembuhan luka? Ini semua berkat istrimu. Apa yang kamu lakukan pada istriku? Jangan kaget begitu. Aku cuma pinjam aura istrimu sebentar. Lihat ini, istrimu baik-baik saja di dalam ding itu. Suning. Siluman! Akan kubunuh kau. Istrimu hanya bisa hidup 3 menit. Mau bunuh aku? Atau selamatkan istrimu? Bunuh kau? 1 menit cukup. Oh ya, ding besar ini, kurasa 3 menit, tak bisa kau hancurkan. Keudogno. Di atas ding ada arus listrik. Mau hancurkan ding ini harus lalui 3 petir surgawi. Hancurkan dalam 3 menit? Memang susah. Mau selamatkan istrimu? Harus hancurkan ding ini. Siluman! Lepaskan istriku. Atau akan kubunuh kau. Ayo coba saja. Untuk hancurkan ding ini harus lalui 3 petir surgawi. Juga disebut 3 cobaan langit. Setelah lalui cobaan itu, ding bisa dibuka. Guru, biar saya gantikan. 3 petir surgawi ini luar biasa. Pertama petir api perang, kedua petir halilintar, ketiga petir pemakan jiwa. Setiap petir bisa buat orang yang mengalaminya jadi debu. Kamu makin nggak boleh ke sana. Lulin, kalau kamu nggak pergi, istrimu bakal mati. Monster, hahaha. Tunggu aku buka ding ini. Aku pasti bunuh kamu. Dan takutnya ya, kamu baru lewati 1 petir, sudah hancur lebur. Buka, kamu pasti mati. Belum tentu siapa yang mati. Guru, hati-hati. Guru, hati-hati. Dia punya payung perunggu Dewa Petir. Petir pertama sudah dilewati. Payung perunggu Dewa Petir. Kau pakai payung perunggu Dewa Petir buat tahan petir api perang pertama. Gimana bisa? Dia cuma manusia biasa. Kok punya alat sehebat itu? Dia berhasil tahan. Nggak masuk akal. Gimana dia kepikiran cara kayak begini? Buat lewatin bencana langit? Belum pernah dengar? Belum pernah kejadian begini. Masih ada 2 lagi, payung perunggu Dewa Petirmu rusak. Menurutku, kau masih mau pakai apa? Buat hadapi 2 petir berikutnya. Kalau 1 bisa kulewati 2, berikutnya juga bisa. Mustahil. Pasti nggak bisa. Biar kulihat trik apa lagi kau punya. Petir kedua datang. Petir ini lebih kuat. Kali ini dia tamat. Lonceng penjinak jiwa. Aktif. Lonceng penjinak jiwa melindungi. Petir tertahan. Masih bisa dia tahan. Guru, kok nggak apa-apa? Aku baik-baik saja. Lonceng Dewa lindungi tubuh. Trik bagus.
Sayang sekali, energi dalammu habis. Semua organmu rusak. Kau takkan hidup lama. Lonceng penjinak jiwa melindungi tubuh kalau mau dipanggil keluar, harus lukai meridian sendiri. Korbankan usia dan kekuatan. Itu seperti bunuh diri. Dia pasti tak mungkin lewati ujian terakhir ini. Benar. Petir terakhir ini akan hancurkan dia jadi debu. Lulin, setelah ini hanya ada satu Raja Xuanlong di dunia. Mimpi saja. Lihat baik-baik. Lulin, naik ke langit. Lulin, naik ke langit. Ada apa? Kenapa petir menyerang raja? Tak mungkin. Kenapa petir tak menimpamu, tapi malah ke aku? Ini ilmu Xuan Yuan. Bertahan itu menyerang. Bisa tahan dan pantulkan semua energi. Bagaimana rasanya petir itu? Curang sekali. Aku akan bunuh kau. Makhluk iblis, ku biarkan kau hidup dulu. Nanti setelah istriku selamat, aku pasti bunuh kau. Suling, aku datang, kau tak apa-apa. Aku kedinginan. Celaka. Kenapa dalam tubuhmu begitu banyak hawa dingin? Apa? Mau pergi? Minggir, siapapun yang halangi aku akan mati. Takutnya kamu belum pergi jauh. Istrimu sudah mati. Apa maksudmu? Kenapa kulit istriku jadi kebiruan? Apa yang kau lakukan? Istrimu. Obat langka 1000 tahun sekali. Aku cuma ambil sedikit darah dan kinya. Sekarang, dia kena racun dingin. Sulit sembuh sendiri. Qing Niao bunuh dia untukku. Apa yang terjadi? Baru saja kau kena petir surgawi. Kenapa masih kuat? Terima kasih pada istrimu. Aku cuma pakai sedikit auranya. Aku jadi tak bisa mati. Iblis, cepat sembuhkan istriku atau ku bunuh kau. Bukankah kau sakti? Istrimu sudah kukembalikan. Bagaimana menyelamatkan? Itu urusanmu. Dia kena aura dingin berat. Tak ada tenaga lagi. Sepertinya tak bisa diselamatkan. Tak ada dewa di dunia ini bisa tolong dia. Kalau istriku mati, iblis akan kuhancurkan kau. Oh ya? Silakan coba saja. Nona Dewa, tolong jaga istriku. Siluman, serahkan nyawamu. Mana mungkin kau bisa menghindar? Sialan, semua seranganku dia tahan. Tak ada celah sama sekali. Lulin, kita satu tubuh. Kau memukulku seperti bertarung tangan sendiri. Kau tak bisa bunuh aku. Siluman ini berasal dari ular piton biru. Apa yang paling ditakuti ular? Ada apa, Lulin? Kau takut? Kau tak berani serang aku. Meskipun kau serang aku 10 atau 100 kali, kau tetap tak bisa bunuh aku. Aku paham ular paling takut api, juga asap. Jangan senang dulu, kau akan mati sebentar lagi. Baik, aku ingin lihat siapa duluan yang mati. Telapak api. Darah keluar. Ternyata kau takut api. Guru, dia terluka. Dia adalah bagian dirimu. Jika terus serang, dia juga terluka. Gawat, ada celah. Mau lari kemana? Master Xuanlong, kenapa jadi terhenti? Orang tertinggi, mana mungkin bisa terhenti? Guru, cepat. Buat dia tunjukkan wujud aslinya. Lulin, kau tangkap aku lalu apa? Kau tak bisa bunuh aku. Kalau kau bunuh aku, istrimu juga akan mati. Masih mengancamku. Masih keras kepala. Sekarang, aku akan ungkap wujud aslimu. Biar semua lihat wajahmu. Gimana cara ungkap wujud? Wujud asli Xuanlong Shengjun ialah Shengjun itu sendiri. Gimana lagi mau ungkap wujud? Semua perhatikan baik-baik. Jangan! Lihat yang ada di depan kalian. Xuanlong Shengjun ini sebenarnya makhluk apa dia? Angin dingin mulai bertiup. Raja Siluman akan muncul. Cepat, cepat lihat, kakinya berubah. Siluman ular.
siluman ular. Kenapa Xuanlong Xingjun berubah jadi siluman ular? Habis sudah, dunia akan berakhir. Siluman ular, wujud aslimu sudah ketahuan. Sekarang bilang, bagaimana selamatkan istriku? Aku bisa bantu kau reinkarnasi, atau akan kusegel kau di sini selama-lamanya. Kau takkan pernah bangkit lagi. Lulin, mau selamatkan istrimu gampang. Tinggal bunuh aku. Bunuh aku, istrimu bisa sadar lagi. Dan kau tak akan pernah masuk ke alam suci. Tak masuk juga tak apa. Kau mesti begini. Hanya bawa bencana di dunia. Bunuh kau, itu baru kehendak langit. Begitu ya, bunuh aku. Semua kekuatanmu akan lenyap. Meski tak mati, kau juga akan jadi manusia lemah tak berguna. Cukup bicara. Guru, jangan. Kalian satu tubuh. Bunuh dia. Kau tak mati juga jadi manusia. Sekarang dia sudah dapat pencerahan. Kekuatannya sama denganmu. Bunuh dia sama saja buang kekuatan sendiri. Muridmu benar. Bunuh aku. Bunuh aku. Bukan cuma kau jadi manusia. Istrimu mungkin juga tak bangun. Monster. Berani ancam aku? Aku suka lihat kau. Tak suka aku. Tapi tak bisa apa-apa. Ku beritahu saja. Aura istrimu adalah bahan utama buat masuk ke alam abadi. Rasanya luar biasa. Aura wanita ini benar semujizat itu? Shh, jangan keras-keras. Bajingan iblis, kamu memang cari mati. Marah tak berdaya. Hari ini aku bunuh kamu dulu. Baik, bunuh aku sekarang. Bunuh aku, kamu juga akan mati. Bunuh kamu, aku takkan menyesal. Guru, jangan bunuh dia. Bunuh dia, kamu juga akan hancur. Oke, aku pakai kekuatan 1000 tahunku. Menyegelmu di sini, agar kamu tak bisa lihat cahaya lagi. Jangan segel aku. Guru, hati-hati. Lulin, aku tak mau tersegel di gunung. Aku mau tetap di tubuhmu, menjadi niat jahatmu. Aku juga tak akan pernah hilang darimu kekuatan jahat. Bajingan iblis, keluar sekarang. Kalau mau aku keluar gampang. Saat kamu butuh aku akan muncul lagi. Dia, siluman ular itu masuk ke tubuhnya. Ternyata manusia ini benar-benar Xuanlong Xingjun. Belum pernah ada sebelumnya. Ternyata namanya Lulin. Memang benar dia Xuanlong Xingjun. Demi semua makhluk, demi seorang manusia biasa. Kau rela mengorbankan tenaga dalammu ribuan tahun. Sungguh mengagumkan. Patut dihormati. Lulin, jika kau ingin benar-benar membunuhku, kau hanya bisa bunuh diri. Begitu, aku akan hilang selamanya. Lilin, istrimu sudah sadar. Suning, Lulin, aku kedinginan, sangat dingin. peluk aku. Suning. Tenaganya habis. Butuh transfusi dan perawatan. Aku tahu keluarga Rong di Nanhai punya pil abadi Jojuan. Berikan pada istrimu, mungkin bisa diselamatkan. Begitu ya, terima kasih Dewa Zixia. Boleh aku ikut? Maaf, aku harus kembali ke sekte. Ini alamat apotek keluarga Rong di Nanhai. Silakan pergi sendiri. Baiklah. Xingyao, antar istrimu ke rumah sakit terbaik di Nanhai. Aku ambil pil abadi. Ya, tapi guru, sekarang Anda manusia, tak punya apa-apa. Ini ada cek 1 miliar untuk Anda. Baik. Jaga baik-baik istrimu. Iya, cantik. Bau badanmu wangi banget. Gimana kalau abang main-main sebentar? Ah, tolong. Jangan teriak. Teriak pun nggak ada yang nolong kamu. Mungkin jongkok aja bikin abang seneng. Siapa tahu, aku bisa lepasin kamu. Lepasin aku, jangan lawan. Makin lawan makin seru buatku. Ayo sini, sayang. Ah, Bangsat, Bang, tolong aku. bocah, jangan ikut campur. Cepat pergi. Bang, dia mau nodai aku. Cepat tolong aku. Kalau aku tetap ikut campur, Bang, tolong aku. Bocah, sok jagoan. Cepat pergi. Bang, dia mau ganggu aku. Tolong aku. kalau aku tetap ikut campur, Aduh, kamu sombong sekali. Cari mati ya? Bang, hati-hati. kalau mau hidup, cepat pergi. Tunggu saja.
Aku ingat kamu. Ternyata setelah jadi manusia biasa, ngadepin preman aja jadi susah gini. Kak, kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Salam Nona Rong, maaf saya datang terlambat. Mohon dimaafkan. Maafkan saya. Kalau kamu telat lagi, kesucian saya hampir ternoda. Untung abang ini membantu, saya jadi selamat. Cepat hormat pada abang. Abang, terima kasih. Tidak apa-apa, saya ada urusan. Saya pergi dulu. Kamu belum kasih tahu. Siapa namamu? Aku Lulin. Sampai jumpa. Lulin. Orang ini aneh banget. Hei! Ngapain kamu? Toko obat kami tidak terima yang pakaiannya berantakan. Cepat keluar! Keluar! Hei! Ngapain sih? Toko obat kami tidak melayani orang berpakaian tidak sopan. Cepat keluar! Keluar! Apa yang tidak sopan dari bajuku? Lagi pula saya kesini mau beli obat. Apa hubungannya sama pakaian? Kau tahu ini tempat apa? Ini apotek keluarga Rong Nanhai. Keluarga Rong Nanhai orang paling kaya. Obat di sini hanya dijual ke orang terpandang. Pengemis kayak kamu bisa beli. Kenapa aku nggak bisa beli? Kalau aku mau, semua obat di toko ini bisa aku beli. Aku mampu beli semua obat di sini. Kamu mau beli semua obat di toko kami? Beli semua? Kamu mabuk ya? Kami tidak terima pemabuk di sini. Keluar! Nggak terima ya? Mau berantem? Kamu yang aku hajar. Dasar suka meremehkan orang. Ready? Tuan toko, pengemis ini nggak mau pergi dari toko kita. Usir saja dia! Kamu kesini mau apa? Tentu mau beli obat. Beli obat. Pengemis bau kamu. Mau beli obat apa? Pakaiannya compang-camping. Apa tidak boleh beli obat kalau bajunya lusuh? Benar, kalau pakaian jelek, tak boleh beli obat. Kami tak jual obat pada orang miskin. Aku bawa uang, kenapa tak bisa beli? Kalian buka apotek. Bukankah untuk menyelamatkan orang hari ini aku harus beli? Kamu bawa uang juga? Uang kamu cukup nggak? Apotek memang untuk selamatkan orang, tapi hanya orang kaya, bukan orang rendahan sepertimu. Bos, jangan banyak omong sama dia. Usir saja langsung. Pergi. Berhenti. Nona, ada orang gila datang ke apotek kita bikin ribut. Dasar mata anjing. Siapa saja kamu berani usir? Dia penolongku, penyelamat hidupku. Dia cuma pengemis. Bajunya compang-camping. Mana mungkin dia penolongmu? Nona yakin nggak salah? Berani melawan. Masih berani bantah. Kataku ya. Pak, walau berpakaian apapun, aku tetap kenal. Katamu ya. Anda bilang ya. Sekarang kalian berdua, cepat sujud minta maaf ke Tuan Lu. Tuan Lu, maaf, kami kurang aja. Mohon dimaafkan. Sudah cukup. Tuan Lu, apotek ini milik ayahku. Juga milik keluarga kami. Kamu mau beli obat? Ya, istriku kena hawa dingin. Nyawanya terancam. Butuh pil Jiwang Xiandan keluarga Rong untuk selamatkan dia. Kamu mau beli Jiwang Xiandan? Ya, hanya pil Jiwang Xiandan milik keluarga Rong yang bisa selamatkan istriku. Oh iya, aku punya uang, kamu tentukan harganya. Sebenarnya uangmu bisa beli seluruh Nancang. Tetap tak bisa beli Jiwang Xiandan. Sebenarnya uangmu bisa beli seluruh Nancang. Tetap tak bisa beli Jiwang Xiandan. Dengar, sekaya apapun kamu tak bisa beli. Giliranmu bicara. Lalu bagaimana? Bisa dapat Jiwang Xiandan? Pil Jiwang Xiandan, warisan keluarga kami. Kakekku anggap itu harta. Tak pernah dijual keluar. Jadi, bisa aku bertemu kakek? Baik, aku antar kamu. Nona, ada masalah. Tuan mendadak sakit parah. Pingsan. Apa? Kakek, Orang ini wajahnya menghitam. Di dalam kamar suasananya masih sangat suram. Sepertinya kena sihir atau kutukan. Tapi sekarang dia sudah kehilangan kekuatannya, sulit mengerahkan tenaga. Kakekmu wajahnya juga menghitam. Dan aura gelapnya sangat kuat. Mungkin juga terkena kutukan jahat. Ngomong apa sih? Keluarga Rong kami feng shui sangat bagus. Mana mungkin ada energi jahat? Benar, dari mana datangnya pengemis? Berani mengatur di sini. nenek ahli herbal Huang. Itulah yang kuberitahu sebelumnya, Lulin. Dia yang mengusir preman di gang untuk saya. Juga pernah menyelamatkan nyawa saya. Wah, dia menolongmu dari bahaya. Itu perkara berbeda. Untuk mengobati orang. Apa dia bisa? Soal begini tetap harus oleh ahli herbal Huang. Benar. Setiap bidang ada ahlinya? Ahli herbal Huang, ayo periksa segera. Baik. Gejala seperti ini, tak mungkin hanya tekan titik akupunktur langsung sembuh. Kakek. Tabib Huang, kenapa kakekku ini nggak bernapas? Aku sudah bersihkan titik akupunkturnya. Dia muntah darah hitam.
Nona tunggu sebentar. Dia akan pulih total. Iya, kata tabib Huang masuk akal. Ada pepatah datang sakit secepat gunung runtuh, sembuh seperti benang ditarik. Tunggu sebentar, kakekmu bakal sadar. Tunggu lagi, mungkin harus siap-siap berduka. Berani sekali kau berani mengutuk suamiku, kau bosan hidup ya? Anak kecil Tuan Rong sudah aku sembuhkan. Kau saja yang tak tahu diri. Sekarang aku kasih kesempatan, lewatlah di bawah kakiku. Aku bisa bantu, bilang baik-baik tentangmu di keluarga Rong, biar kau tetap hidup. Yakin kau menyelamatkannya, bukan justru membunuhnya? Tentu saja aku selamatkan dia. Dia sudah tak bernapas, kau masih bilang kau selamatkan dia. Aku bilang tunggu sebentar. Dia akan pulih. Baik. Nona Rong, coba lihat sekarang warna tangan Tuan itu apa? Kenapa tangannya hitam banget? Tabib Huang, aku tanya, kamu bilang kondisinya membaik. Kenapa warna tubuhnya jadi kayak mayat? Kamu masih bilang kamu nggak bunuh dia. Kamu bilang aku pembunuh? Kalau gitu bisa kamu selamatkan dia, cuma bisa nunjuk-nunjuk aja. Aku nggak bisa. Kamu juga nggak bisa. Kalau nggak bisa, buat apa ngomong? Tapi aku bisa minta dewa buat nolong dia. Kau bilang aku pembunuh. Bisa kau selamatkan dia? Cuma bisa ngomel di sini. Aku nggak bisa. Kamu juga nggak bisa. Nggak bisa. Ngomong apa sih kamu di sini? Tapi aku bisa panggil dewa untuk selamatkan dia. Lulin, kamu tahu apa yang kamu omongin? Kamu cuma manusia biasa. Mau kemana panggil dewa? Ling Er, dari mana nemu orang gila ini? Ayahmu hampir mati, dia masih bercanda di sini. Menurutku dia beneran gila. Pikirannya aneh banget. Ada orang mau nggak usir orang gila ini keluar? Tunggu, kasih aku 30 detik. Dalam 30 detik, aku pasti bisa selamatkan Tuan Rong. Sayangnya, tanpa latihan 1000 tahun, manusia biasa nggak bisa pakai kekuatan untuk nolong. Hanya bisa pakai token ini panggil burung biru. Cukup kakak lu. Masih 30 detik lagi. Mau main-main sama kami 30 detik lagi. Orang gila kalau nggak keluar sendiri. Kami lempar kau keluar. Jadi nggak enak dilihat nanti. Cepat, ada orang. Angkat orang gila ini keluar. Burung biru guru dalam bahaya. Kenapa belum datang bantu? Apa yang kau pegang? Ngapain pakai senter di sini? Itu flash. Dukun bodoh, tunggu aja. Lulin, kakak lu. Sekarang keluar. Kakekku, tak perlu kau tolong. Dengar nggak? Dia suruh kau cepat pergi. Burung biru, kenapa belum juga datang? Bikin panik aja. Burung biru telat, mohon maaf guru. Burung biru kok belum datang? Bikin panik aja. Burung biru telat, mohon maaf guru. Jenderal Xuanlong dan para pengawal. Burung biru. Siapa yang turun dari langit? Dia beneran bisa panggil dewa. Burung biru ini Rong Baosheng, dia kena energi jahat. Dia udah nggak kuat, tolong cepat. Siap. Guru, dia sudah sembuh. Kakek. Kakek, gimana rasanya? Rasanya nyaman banget. Huang Yaoshi, apa lagi mau kau bilang? Nggak mungkin. Bagaimana dia bisa memanggil Tuan Burung Biru? Kakek, inilah Lulin. Dialah yang memanggil Tuan Burung Biru, membantu menyembuhkan penyakit Anda. Sebelumnya dia di depan gang juga menolong saya mengusir preman, bahkan pernah menyelamatkan saya. Tuan Lu, Anda benar-benar penyelamat keluarga kami. Saya Rong Baosheng berterima kasih pada Anda. Tidak perlu sungkan, kakek. Maaf sekali, ini semua salah saya yang tak tahu apa-apa. Tak mengenal orang hebat. Semoga Anda mau memaafkan saya. Tuan Lu, keluarga Rong adalah keluarga terkaya di selatan. Apapun yang Anda mau, bilang saja. Pasti saya penuhi. Begini, istri saya kini dalam bahaya. Butuh bantuan dari Jiwan Xian dan keluarga Rong untuk menyelamatkan nyawa. Saya ingin tahu apakah Jiwan Xian dan itu bisa dijual pada saya. Berapapun harganya, saya terima. Begitu ya, istriku sedang kritis. Butuh Jiwan Xian dari keluarga Rong untuk menyelamatkannya. Aku nggak tahu, bisa nggak jual Jiwan Xian ke aku? Berapa saja aku bayar? Yuan Xiandan, itu warisan keluarga kami. Bisa hidupkan orang mati. Naik ke langit, turun ke bumi, harganya tak ternilai. Jadi, apa yang harus kulakukan agar bisa dapat Jiwan Xiandan? Pak Lu, kamu sudah selamatkan keluarga kami. Aku kasih Jiwan Xiandan ke kamu. Nggak usah bayar sepeser pun. Orang ambil Jiwan Xiandan. Apa? Dikasih gitu aja? Jiwan Xiandan ini benar-benar tak ternilai. Kenapa dikasih ke bocah miskin itu? Pak, ini terlalu berharga. Gratis juga nggak pantas. Biar Bapak sebut harganya. Pak Lu, aku tetap ingin kasih ke kamu. Terima saja. Kalau itu selamatkan Nyonya. Itu juga bentuk terima kasih keluarga kami. Kalau begitu, terima kasih banyak. Guru, istri guru pasti tertolong. Qing Niao, ikut aku pulang ke Yunzhou. Tunggu, Pak Lu. Biar cucu kecilku ikut denganmu saat minum Xiandan. Dia perlu membantu penyerapan. Biar obatnya manjur. Makasih ya, Nona Rong. Nggak apa-apa. Kamu juga pernah nolong aku. Sekarang impas.
Luci, setelah dia minum Juan Shandan ini, dia segera sadar. Nggak usah khawatir. Hei, dia sudah bangun. Lulin, Mulai sekarang, nggak ada yang bakal bully kamu lagi. Lulin, masa nggak bilang terima kasih? Makasih Nona Rong. Biaya rumah sakit keluarga ini sudah nunggak berapa hari, usir para miskin ini sekarang juga. Biaya rumah sakit keluarga ini sudah nunggak berapa hari. Ini rumah sakit swasta. Nggak untuk orang miskin kayak kalian. Usir para miskin ini sekarang juga. Siap. Coba aja. Kenapa kalian usir mereka? Wah, cewek ini cantik juga. Pergi. Keluarga kalian sudah tinggal di kamar ini berhari-hari. Sekarang kartunya sudah nunggak 100.000 yuan. Cepat bayar tagihannya. Lalu keluar dari sini. Ngerti? Cuma 100.000? Kamu usir pasien? Kamu pantas nggak pakai seragam itu? sudahlah Lulin, aku sudah sadar. Ayo pergi. Gimana kalau kami nggak mau pergi? Nggak pergi juga nggak apa-apa. Sekarang kalian sudah utang 100.000 yuan. Setelah itu, tiap hari nginep di sini. Kena 30.000 yuan. Lulin, sudahlah. Keluarga kami nggak punya duit sebanyak itu. Tidak. Kami punya uang. Walau semalam di sini harus bayar 3 juta 30 juta pun, kami sanggup. Omong besar, ya. Bayar dulu utangnya. Mudah saja. Ini 10 juta. Cukup buat setahun di sini, kan? Palsu buat anak kecil aja. Yang gue mau itu uang cash. Ngerti cash nggak? Palsu. Bawa cek ini ke bank. Coba cairin. Jangan pura-pura. Kalau aku bilang palsu, pasti cek itu palsu. Cepat bayar sisanya sekarang. Kalau nggak, pakailah istrimu buat bayar utang. Siapa berani? Berhenti beda acting di sini. Ku bilang palsu, itu cek palsu. Bayar sekarang. Kalau nggak, istrimu buat bayar utang juga bisa. Siapa berani? Satpam, jangan bicara lagi, cekik deh. Kau ngapain lepasin aku? Lepasin istriku. Lepasin istriku. Kurang ajar. Siapa kamu? Kamu nggak pantas tahu namaku. Serang dia. Kamu siapa sebenarnya kamu? Guru, maaf saya telat. Mohon maafkan saya. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku, Dewi. Ampuni aku. Jangan bunuh aku. Bunuh atau tidak, keputusannya bukan di aku. Aduh, Tuan. Saya nggak tahu diri. Saya salah, Tuan. Maaf, tolong ampuni aku. Lulin, bunuh dia. Dia hina istrimu. Nggak boleh dibiarkan. Bunuh dia. Berani hina istriku. Sakiti keluargaku. Xing Yao. Bunuh dia. Kenapa mata guru jadi merah? Apa mungkin dikuasai niat jahat? Siap. Siapa berani bunuh orang di rumah sakitku? Siapa berani bunuh orang di rumah sakitku? Direktur, akhirnya Anda datang. Mereka dirawat tapi nggak bayar. Mereka juga bunuh orang kami. Kalian siapa? Rawat inap tapi nggak bayar. Malah mau nyerang dan bunuh orang. Kapan saya nggak bayar? Saya udah kasih cek ke kamu. Direktur, jangan percaya omongannya. Semua cek yang dia kasih itu palsu. Dia cuma orang miskin. Mana bisa dia punya uang segitu banyak? Bunuh dia, tak termaafkan. Dasar suka meremehkan orang? Orang kayak kamu layak jadi dokter? Xing Yao. Bunuh dia. Jangan buru-buru. Tunjukkan cek kalian pada saya. Kalau asli, kalau gitu kalian bisa hukum dia nanti. Oke, kalau ceknya asli, biar dia sujud di depan istri saya dan minta maaf. Kalau palsu, kamu yang sujud dan merangkak di bawah selangkanganku. Xing Yao. Tunjukkan ceknya ke dia. Gimana, Direktur? Palsu kan? Aku sudah bilang. Kamu miskin. Mana mungkin punya uang sebanyak itu? Cepat berlutut. Merangkak lewat selangkanganku. Cepat. Bodoh. Cek ini asli. Apa? Mana mungkin? Kertas bekas ini mana mungkin asli? Cek. Direktur. Apa Anda salah? Cek ini dari Bank Global. Diakui dan satu-satunya. Sangat langka. Hanya pemimpin negara yang punya. Orang kayak kamu, mana mungkin pernah lihat. Sekarang berlutut, minta maaf pada istriku. Sekarang berlutut, minta maaf pada istriku.
Nona Su. Nona Su, aku salah. Maafkan aku, Nona Su. Lulin, biarkan dia pergi. Aku sudah tidak apa-apa. Tadi rasanya dikuasai niat jahat, yang keluar cuma kata-kata pembunuhan. Iblis ular, kamu jahat. Untung ada Suning, aku sadar lagi. Baiklah. Ku beri hidupmu. Pergi. Aku pergi. Terima kasih, aku langsung pergi. Pak, maaf sekali, sudah merepotkan Anda. Nanti istri Anda bisa bebas menginap di kamar rumah sakit kami. Segera kami juga akan atur pemeriksaan kesehatan lengkap untuk istri Anda. Semoga Anda setuju, tenang saja. Terima kasih, Direktur. Ibu, jangan sungkan. Oke, ruangan ini harus dijaga ketat oleh keamanan. Jangan sampai ada sedikit pun kelalaian. Baik, Tuan Lu. Saya pasti tambah petugas untuk pengamanan. Kamu akan selalu temani aku, kan? Tenang, aku akan selalu di sisimu. Guru, aku ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Katakan saja. Lebih baik kita bicara di luar. Suning, aku dan Ching Niao keluar sebentar. Nona Rong tolong bantu awasi sebentar. Baik, tenang saja. Ching Niao, kau memanggilku ke sini, ada apa? Laporkan guru. Sejak siluman ular dibunuh dan kau jadi manusia biasa, para dewa tak ada pemimpin. Gerbang dunia siluman terbuka lebar. Dunia jadi kacau. Apa? Burung biru panggil aku keluar. Ada apa? Lapor guru. Sejak siluman ular dikalahkan, sejak kau jadi manusia, para dewa tanpa pemimpin, gerbang dunia siluman terbuka. Dunia kacau. Apa kau tak hentikan? Kami semua tak bisa lawan. Banyak tetua dunia dewa telah dibunuh oleh siluman bernama Raja Singa Bulu Biru. Raja Singa Bulu Biru. Bukankah dia binatang peliharaan guru tua Xuanming? Kenapa kuat sekali? Raja Singa Bulu Biru, saat guru tua Xuanming bermeditasi, dia menelannya. Sekarang seluruh sekte Xuanming dikuasai Raja Singa Bulu Biru, bahkan dunia dewa bisa jadi miliknya. Benar-benar terjadi. Sejak aku jadi manusia, banyak yang berubah. Ya, sejak sekte Xuanming hancur, murid utama guru tua Xuanming, Dewi Zixia, melarikan diri. Sebar undangan ke pahlawan minta para dewa bantu dia. Bangkitkan sekte bunuh Raja Singa Bulu Biru. Guru, maukah kau bantu kami? Aku sudah jadi manusia biasa. Segala pertarungan di dunia ini tak ada hubungannya lagi denganku. Aku hanya ingin bersama istriku. Hidup tenang saja sudah cukup. Tapi guru, meski kau manusia biasa, kau tetap Jun Xuanlong. Dunia ini butuh kau. Tapi, meski kau tak bertindak, orang jahat itu juga takkan biarkanmu pergi. Cukup. Jangan bujuk aku lagi. Aku pulang dulu. Suning, guru, ini ada secarik kertas. Lihatlah. Suning, Guru, ini ada secarik kertas. Lihatlah, di bawahnya ada simbol segitiga. Simbol ini milik sekte Xuanming. Pasti Raja Singa Bulu Biru yang menculik istrimu. Ini tulisan manajer. berani-beraninya rebut istriku, aku pasti habisi kalian. Pangeran Singa, istri Lulin sudah kami temukan. Bagus. Wanita ini memang istri Lulin. Dengan dia, aku bisa kuasai dunia abadi. Jadi Junsheng baru. Oh ya, perempuan bau ini untukmu. Lepaskan aku. Selamat untuk Raja Singa. Terima kasih Raja Singa. Lalu bagaimana dengan balas dendam yang kau janji? Tenang saja. Aku sudah kirim ahli seperti Master Ling Shu untuk bunuh dia. Sekarang dia cuma manusia biasa. Tak bisa lawan balik. Master Ling Shu, dia kan sesepuh agung. Sekarang dia juga patuh padamu. Di dunia ini, masih adakah yang tak patuh padaku? Hebat. Lolin, kali ini kau tamat. Lepaskan aku. Tadi di rumah sakit kamu berani ya? Siapa lagi yang akan selamatkanmu? Kamu nanti bakal kena akibat. Cantik banget kamu. Benar-benar cantik. Layani aku dengan baik. Mungkin aku akan pertimbangkan lepaskan kamu. Aku lebih baik mati daripada dipermalukan begitu. Kamu pikir kamu siapa? Hari ini kalau kamu nggak bikin aku puas, aku akan lepas semua bajumu dan gantung di jalan. Dasar sampah! Ya, aku memang sampah. Hari ini aku tunjukkan apa itu sampah. Bunuh saja aku. Lepaskan aku, tolong. Membunuhmu terlalu gampang. Aku mau nikmati dulu. Tolong! Lepaskan dia. Tolong! Lepaskan dia. Siapa ini? Ternyata bocah miskin Lulin.
Berani-barinya ganggu wanita, bahkan culik istriku. Bicara, di mana istriku? Lulin, istrimu diculik mereka. Mereka banyak dan kuat. Semua bukan orang lemah. Pukul aku. Hati-hati! Masih berani pukul wanita? Cuma begitu doang. Mau berkelahi sama orang lain juga. Cih, Mau kubunuh kau? ayo bunuh aku. Kita lihat apa kemampuanmu hari ini. Ayo bunuh aku. Hari ini, depan matamu, aku akan main-main sama wanita ini. Lalu main-main juga dengan istrimu. Andai aku bukan manusia biasa sekarang, andai masih punya kekuatan, pasti bisa hancurkan dia. Pengawal suci Qingniao di mana? Masih panggil bantuan? Istrimu sendiri saja tak bisa lindungi. Bisanya cuma minta bantuan orang. Bisa diandalkan gak sih kau? Mana Qingniao cewekmu itu? Kok belum juga datang selamatkan kau? Sakit kan? Coba teriak lebih keras kalau sakit. Sialan. Tubuh manusia lemah ini. Andaikan aku punya kekuatan dewa, aku pasti hancurin kau. Luling, Tuan Suci Naga Hitam, aku bisa bantu kamu. Dapatkan kembali kekuatan dewa. Sakit ya? Kalau sakit teriak lebih keras. Lulin, jangan peduli aku. Luling, Tuan Suci Naga Hitam, aku bisa bantu kamu. Dapatkan kembali kekuatan dewa. Siluman ular. Bukannya kamu sudah kubunuh? Aku tak bisa mati. Aku adalah niat jahatmu. Aku selalu ada di tubuhmu. Kenapa kau keluar? Karena kau punya niat jahat. Karena kamu butuh aku. Kamu butuh kekuatanku. Bunuh dia. Cepat keluarkan aku. Biar aku kendalikan tubuhmu. Dengan begitu, kamu bisa selamatkan istrimu. Diam. Aku diam. Tapi kalau aku diam, istrimu pasti celaka. Bagaimana ini kalau pulihkan energi sekarang? Suatu hari si siluman ini akan keluar lagi berbuat jahat? Luling, kamu rela? Istrimu dihina? Cepat. Kalau tak putuskan sekarang, nyawa Suning tak selamat. Kapan aku pernah biarkan bajingan ini menghina aku begini? Lulin, aku paham kamu. Cepat segera bebaskan aku. Bunuh mereka. Berani lawan Tuan Suci. Kamu mau mati. Berani lawan Tuan Suci. Kamu mau mati. Lulin, kamu suruh wanita ini selamatkanmu lagi. Kamu benar-benar tak mampu ya. Dulu aku nggak bunuh kamu, untung banget kamu. Guru bunuh dia nggak? Hancurkan alatnya, biar dia jadi Kasim. Bilang istriku di mana? Aku bilang. Asal jangan bunuh aku. Oke, katakan mungkin aku pertimbangkan. Aku bilang jangan bunuh aku. Aku akan mampuslah. Cari mati. Aku salah. Aku tadi hilang akal, aku nggak berani lagi. Jangan bunuh aku. Kata-katamu nggak bisa dipercaya, aku bisa cari sendiri. Bunuh dia. Lulin, istrimu diculik seseorang bernama Raja Singa Bulu Hijau. Dia yang menangkapnya. Sekarang dia ditahan di Sekte Xuanming. Apa? Ayo ke Sekte Xuanming. Guru untuk hancurkan Sekte Xuanming. Kita harus ke Gunung Fuxi dulu, cari Dewi Zixia. Di sana mungkin ada cara kalahkan musuh. Baik. Kau antar dulu Nona Rong ke rumahnya. Aku ke Gunung Fuxi cari Dewi Zixia. Guru tanpa kekuatan, bisakah kau sendiri? Tak masalah. Guru, kasihan kau dibunuh hewan peliharaanmu oleh Raja Singa Bulu Hijau. Aku sudah keluarkan titah pahlawan. Panggil semua pahlawan negeri. Bunuh penjahat, balas dendam untukmu. Tapi sejak titah pahlawan disebar, tak ada yang mau melawan penjahat. Semua pengecut takut mati. Meski tak ada yang mau, aku bisa sendiri bunuh penjahat. Sendiri kau perempuan. Sama saja bunuh diri sia-sia. Siapa kamu? Selalu pura-pura setia. Luling, Tuan Suci Naga Hitam, kenapa kau di sini? Aku ikut denganmu. Bunuh Raja Singa Bulu Hijau. Tapi bukankah kamu sudah jadi orang biasa, hidup biasa saja? Iblis itu menculik istriku. Aku pasti akan balas dendam padanya. Baik, Sheng Jun, aku akan bantu kamu membangun kembali dunia para dewa. Panggil aku Lulin. Sekarang aku bukan Sheng Jun lagi. Aku cuma orang biasa sekarang. Lulin, sekarang kamu cuma orang biasa. Bagaimana bisa kalahkan Raja Singa Bulu Hijau? Memang aku cuma orang biasa sekarang. Tak punya kekuatan apapun. Untuk bunuh penjahat itu harus kamu dan Qingniao yang bertindak. Sepertinya harus cari cara lain juga. Kalian tak perlu repot-repot lagi. Biar aku kirim kalian ke neraka.
Memang aku cuma orang biasa sekarang. Tak punya kekuatan sama sekali. Jika ingin balas dendam, andalkan kamu dan King Niao. Mungkin masih harus cari cara lain juga. Kalian percuma usaha. Biar aku kirim kalian ke neraka. Guru Lingsu, kenapa kau di sini? Tentu saja atas perintah Raja Singa. Salah. Sekarang dari Lord Xuanlong baru untuk bunuh Lulin. Sekalian juga bunuh Dewi itu. Guru Lingsu, di dunia dewa ada orang seperti kamu tukang cari muka. Memang memalukan. Aku malu. Sekarang kau sudah jadi manusia biasa yang lemah. Kau pantas bilang aku malu. Kini dunia dewa, bahkan seluruh dunia akan berubah. Yang hidup itu pemenang. Yang bertahan baru bisa bicara. Pengkhianat tua busuk. Menjilat musuh. Apa kau bunuh juga perguruan Xuanming kami? Tentu, 99 murid kalian sudah kubunuh semua. Sayangnya, kau berhasil kabur. Hari ini bunuh kamu genapi jadi 100. Setelah kau mati, kubongkar makam gurumu. Kubongkar kuburnya. Cari mati. Ku matiin kau. Kunci. Kunci Kian Kun. Bajingan tua, lepasin aku. Kunci Kian Kun dukun anjing, lepasin aku. Benar, kunci Kian Kun. Nyonya Dewa cukup ngerti barang ya. Kayaknya gurumu ngajarin cukup banyak. Kunci Kian Kun ini sekteku pakai 500 tahun. Dibuat dari seluruh darah dan tenaga hidup. Di dunia ini tak ada yang bisa buka. Pengkhianat. Meski tanpa tangan, aku tetap bisa bunuh kamu. Kunci. Aku masih punya satu lagi. Sekarang kamu udah nggak bisa gerak kan? Bajingan, cepat lepasin aku. Nggak mau. Kenapa nggak loncat lagi? Terikat begini, mau apa lagi? Gimana kalau di depan gurumu aku senang-senang dulu? Bajingan tua berhenti. Kasih kamu juga satu. Cuma manusia biasa. Mau lawan dewa juga. Kamu bosan hidup ya? Biar aku puas dulu baru bunuh kamu. Lepasin aku. Anjing sialan, buka ikatanku. Hehe, sayang, aku datang. Hehehe, sayang, aku datang. Licik Dao Shang Lingsu. Matilah. Suka ikut campur. Aku hampir berhasil. Tapi tak masalah. Hari ini datang berapapun akan kubunuh. Kau khianati dunia abadi. Anggap penjahat sebagai ayahku bunuh kau demi keadilan. Ayo, tunjukkan semua kemampuanmu. Hari ini kalian berdua main bareng. Cari mati. Beku. Anjing, apa yang kau lakukan padaku? Kenapa aku tak bisa gerak? Itu jurus pembekuan. Setelah tekan titik, saluran darah seluruh tubuh terkunci, tak bisa gerak. Yohu, yohu, yo. Sekarang kau jadi manusia biasa. Masih banyak ilmu juga. Benar, kalau aku tak buka, tak ada yang bisa buka. Bajingan tua berani, lepaskan kami. Lihat bagaimana kami bunuh kau. Konyol. Sudah aku tangkap kalian. Mana mungkin ku bebaskan. Oh ya. Biar ku bermain dulu. Berhenti, bajingan tua. Sialan. Kau suruh aku berhenti. Berani-beraninya suruh aku berhenti. Dua bantuan yang kau panggil sudah aku kalahkan. Masih berani suruh aku berhenti. Jangan paksa aku. Sialan. Kau manusia biasa. Kupaksa mau apa? Bunuh aku? Sialan kau. Kau cuma manusia biasa. Aku paksa kau mau apa? Bunuh aku? Guru, jangan bicara lagi. Semua ini salah kami. Lihatlah dulu. Sang Xuanlong dulu sangat kuat. Sekarang jatuh di tanganku. Lihat tampangnya yang tak berdaya. Aku senang sekali. Berlutut dan sujudlah padaku. Aku bisa bunuh kau dulu. Biar kau lekas bebas. Brengsek. Luling, kau hampir mati. Kau tetap tak butuh aku? Diam. Oke, aku diam. Apa kau mau lihat muridmu dan temanimu dinodai si tua ini? Mau lihat istrimu dibunuh? Kau tak bisa lindungi siapapun. Kenapa masih keras kepala? Luling, sekarang kau cukup taruh tanganmu di atas tanganku. Akan dapat kekuatan tak terbatas. Bisa lindungi mereka. Bisa lindungi istrimu. Ayo, letakkan tanganmu. Luling, kenapa kau masih ragu? Temanmu sebentar lagi mati. Istrimu juga akan celaka. Suning,
Tunggu aku. Lulin, kenapa kamu masih ragu? Teman-temanmu akan mati sebentar lagi. Istrimu juga akan tamat. Suning, tunggu aku. Syek, Tuan Suci Naga Xuan? Guru, kau kembali. Tuan Suci Naga Xuan, Orang tua Kiang Kunmu sudah hancur. Bukankah kau sudah jadi manusia biasa? Kenapa bisa pulih ke tubuh emas? Dan punya kekuatan sehebat itu? Aku leluhur para dewa bisa berubah sesuka hati. Kekuatan bukan untuk kau pahami. Meski kau pulih, tenagamu masih goyah. Tak bisa kalahkan aku. Coba saja kalau bisa. Tenaganya kuat banget. Jantungku rasanya mau pecah. Bukan cuma jantungmu, organmu. Semua sudah aku hancurkan. Selanjutnya, tinggal tunggu mati perlahan. Tidak. Jangan mendekat. Dekat lagi, ku bunuh dia. Tidak mungkin. Jangan datang ke sini. Datang sini, aku bunuh dia. Bunuh dia? Sekarang kamu punya kemampuan itu? Kenapa nggak bisa bunuh? Dia ada di tanganku. Sedikit saja aku pakai tenaga, dia langsung mati. Sebaiknya kamu cepat pergi. Kalau aku nggak pergi, maka aku bunuh dia. Aku nggak bisa berdiri. cepat mana, tanganmu atau tanganku? Sekarang kakimu lumpuh. Kamu cuma pantas berlutut bicara padaku. Kalian berdua, bunuh dia. Jangan bunuh aku. Aku juga terpaksa. Karena dipaksa dan dibujuk Raja Singa Bulu Hijau. Makanya aku lakukan hal bodoh ini. Oh tolong Tuan Suci, jangan bunuh aku. Tolong jangan bunuh aku. Kalau nggak bunuh kamu malu surga, kami tak bisa dihapus. Bunuh dia. Jangan bunuh aku. Aku punya siasat mau tebus dosa dengan jasa. Apa siasatnya? Jangan bunuh aku. Aku punya ide, aku mau menebus kesalahan. Ide apa? Aku tahu Raja Singa Berbulu Hijau menahan istrimu di mana. Tempat itu sangat dijaga ketat. Aku bisa jadi orang dalam kalian. Bisa bantu kalian selamatkan dia. Kalau kau berani bohong lagi. Lalu bagaimana? Kalau aku licik lagi, Tuan Suci bisa hancurkan jiwaku. Aku tak akan pernah reinkarnasi. Guru dia tidak pernah berkata jujur, hati-hati jangan terjebak. Tak apa. Dia sekarang sudah kehabisan tenaga, tak bisa melawan lagi. Katakan, di mana istriku? Terima kasih Tuan Suci sudah tak bunuh aku. Istrimu ditahan Raja Singa Berbulu Hijau di sebuah bangunan tua. Bangunan tua itu aku tahu medannya rumit. Jangan buang waktu. Ayo. Pangeran Singa, tolong, kau harus balas dendam untukku. Ada apa? Kenapa panik? Atas perintahmu, aku ke sana untuk bunuh Lulin dan yang lain. Tapi mereka tidak terbunuh. Malah aku nyaris mati di tangan Lulin. Kakiku ini, juga kemampuan bertarungku semua dihancurkan Lulin. Bukankah dia cuma orang biasa? Nah, kenapa dia bisa lumpuhkan kekuatanmu? Oh, aku juga bingung. Saat aku mau bunuh dia, ada cahaya emas melintas. Lalu dia jadi sangat kuat. Gagal, dasar lemah. Sekarang mereka di mana? Sekarang mereka di mana? Aku bohongi Lulin. Bilang istrinya ditahan di Poshu. Mereka pasti hampir sampai. Bagus, tempat itu cocok buat sembunyi. Saatnya tangkap mereka semua. Sekarang mereka pasti mati. Guru Lingsu, biar aku sembuhkan kakimu dulu. Lalu kamu tunggu dia di Poshu. Jangan sampai ketahuan. Aku segera menyusul. Baik. Terima kasih Pangeran Singa. Guru, waktunya sudah tiba. Kenapa Guru Lingsu belum juga datang? Apa ini perangkap? Tenang, tunggu sebentar lagi. Ya, datang. Dewi, lihat kakinya sudah sembuh. Pasti ada yang aneh. Kamu lebih kenal tempat ini? Hati-hati, mungkin dia menipu. Tak apa. Salam Tuan Suci. Salam para pendekar wanita. Jangan banyak bicara, tunjukkan jalan. Baik, silakan ke sini. Lulin, kau terjebak. Mati saja.
Lulin, kamu terjebak, mati saja. Hati-hati. Guru, hati-hati. Sok pamer ke ahli. Jangan mendekat, jangan. Iblis, aku sudah kasih kamu kesempatan. Kenapa kamu masih tipu aku? Aku nggak berani lagi. Aku nggak berani, tolong jangan bunuh aku. Kali ini aku bakal kasih tahu yang sebenarnya di mana istrimu. Kamu berulang kali bohongi aku. Aku bilang bakal hancurkan jiwamu. Tak reinkarnasi selamanya. Kamu nggak bisa bunuh aku. Kalau kamu bunuh aku, istrimu bakal celaka. Singa berbulu biru. Kalau belum lihat aku kembali, pasti dia akan kasar sama istrimu. Aku nggak bakal percaya kata-katamu lagi. Kali ini aku serius. Aku sungguh nggak berani lagi. Aku benar-benar bakal antar kamu cari istrimu. Kata-katamu nggak bisa dipercaya, mati saja. Kata-katamu nggak bisa dipercaya, mati itu nggak enak. Ada api. Pasti pangeran singa yang bakar. Karena aku belum balik, mau bakar kalian semua. Sial. Guru, apinya makin besar. Kita harus gimana? Jangan panik, Nyonya. Kamu lebih kenal tempat ini. Masih ada jalan keluar lain di sini? Asapnya tebal, sulit temukan jalan keluar. Mau temukan penghalang dan pintu keluar, harus buka mata batin. Itu tidak sulit. Biar aku buka mata batin. Guru, membuka mata batin sembarangan bisa merusak energimu. Kau baru pulih, tenagamu belum stabil. Kalau pakai banyak tenaga sekarang, bisa berbahaya. Nggak apa-apa, api dan asap makin besar. Suning ada di luar, dia juga bisa bahaya. Tak bisa tunggu lagi. Jalan keluar di sana. Bodoh Daozang Ling Shu hal kecil begini juga tidak bisa biar Lulin lolos. Orang Salam Raja Singa. Daozang Ling Ju yang bodoh itu tak bisa bunuh Lulin. Sekarang mereka sudah keluar. Sebentar lagi sampai sini. Kuperintahkan kau hadang mereka. Harus bawa kepala Lulin padaku. Siap, laksanakan. Lulin, oh Lulin. Kali ini yang aku kirim orangnya kebal senjata. Lihat bagaimana kau menahan. Siapa? Manusia biasa saja berani masuk ke tanah suci. Sangat berani. Lohan wajah biru, pembunuh nomor 1 di dunia iblis, pertahanan sangat kuat, tubuhnya sekeras baja. Guru, cara orang ini membunuh sangat kejam. Sudah jadi iblis kuno, 1000 tahun tak pernah terlihat. Sejak kau jadi manusia biasa, gerbang dunia iblis terbuka, iblis ini pun keluar. Kau peka juga. Lulin cepat berlutut. Terimalah mati dengan patuh. Aku bisa biarkan jasadmu utuh. Kau peka juga. Lulin cepat berlutut. Terimalah mati dengan patuh. Aku bisa biarkan kau mati utuh. Hanya punya nama kosong. Cepat minggir atau kau akan musnah. Manusia biasa. Sombong sekali. Aku berlatih 1000 tahun. Tubuhku tak bisa dihancurkan. Kalian tak bisa lukai aku. Sekarang kalian bertiga. Tiap orang tusuk aku sekali. Lihat bisa lukai atau tidak. Sombong. Qing Niao bunuh dia. Cepat. Fuhu Tiejiashan mulai. Tenaga dalam kuat. Xing Niao, gimana, kamu oke? Terlalu kuat tak bisa lukai dia. Barusan sudah kubilang, tubuhku tak bisa dihancurkan. Bukan cuma 1 pedangmu, 10 pun tak sanggup. Masih 2 pedang lagi. Ayo setelah selesai akan kubunuh kalian. Sombong banget. Qing Niao cuma kurang tenaga dalam, aku pasti bisa bunuh kau. Xiangwu tenaganya luar biasa. Kekuatan biasa tak berguna. Baik, Shengjun, aku mengerti. Apa yang kalian bicarakan? Apapun rencananya, tak bisa lukai aku. Ayo. Iblis, terimalah kematianmu. Iblis siap mati. Mana mungkin. Aku sudah pakai ki sejati. Kumpulkan semua energi.
tetap tak bisa bunuh dia. Meski kau pakai ki sejati, kau tetap tak bisa lukai aku. Masih ada satu tebasan lagi. Lulin, ayo. Suci bisa? Orang ini punya tenaga dalam kuat. Hati-hati kena serang balik. Teknik kura-kura dibuat seolah luar biasa olehmu. Iblis sombong sekali. Dua anak buahmu sudah kalah semua. Manusia biasa sombong. Sungguh lucu. Anak wajah hijau, berdirilah dengan kokoh. Seranganku ini cukup buat kau mati. Anak sombong. Sebaiknya hati-hati. Belum sempat menyerang, sudah dihantam kiku. Mati duluan. Suci, pegang pedang ini. Bunuh dia tak perlu pedang. Tanpa pedang, biar kau pukul aku 3 kali. Tak perlu 3 kali, satu serangan cukup bunuh kau. Tanpa pedang, biar kau pukul aku 3 kali. Tak perlu 3 kali, satu serangan cukup bunuh kau. Baju baja naga dibuka. Tapak penakluk naga. Tapak naga turun bukan jurus level dewa yang bisa dipakai kan? Kok kamu bisa? Baru 1 jurus, udah nggak tahan? Barusan kamu bilang, mau kasih aku 2 jurus lagi. Kamu curang, tadi kamu nyerang diam-diam. Waktu aku lengah, kali ini aku nggak bakal maafin. Guru, hati-hati. Tendangan penyerap jiwa. Benar, sebentar lagi jiwamu lepas dari badan. Lalu lenyap. Sang Jun, tolong ampunilah aku. Aku berlatih 1000 tahun. Sekarang malah mati di sini. Aku nggak rela. Gini deh, asal kau ampuni nyawaku, aku akan bawa kau ke Raja Singa Biru. Kita pergi bareng. Diam saja, omongan kalian nggak bisa dipercaya. Aku nggak akan percaya tipuanmu lagi. Kau membantai dunia dewa, berbuat jahat, menculik istriku, pergilah mati. Sang Jun, kumohon ampuni aku. Aku berlatih 1000 tahun, baru keluar dari gua, langsung mati di sini. Aku nggak rela. Kalau kau mau ampuni nyawaku, akan kubawa kau ke Raja Singa Biru. Kita ke sana bareng. Udah diam saja. Omongan kalian nggak bisa dipercaya. Aku nggak akan percaya omongan bohongmu lagi. Membantai dunia abadi, berbuat jahat, menculik istriku, mati saja. Tuan Suci, aku merasakan kekuatan besar di Sekte Xuanming. Setiap kekuatan, aku bisa merasakan bedanya. Guru, aku juga merasakannya. Ada kekuatan di dekat sini. Menurutku, master pun ada di sana. Kari, kalau perlu gali tanah sekalipun, harus ketemu. Ya, Cantik, jangan harap Lulin bisa selamatin kamu. Sekarang aku akan serap energimu. Jadi abadi. Jangan dekati aku. Lulin bakal kulitimu hidup-hidup. Setelah aku serap energimu, tak ada yang bisa bunuh aku di dunia ini. Akulah leluhur para dewa. Dasar. Mati aja yang buruk. Makin kamu teriak, makin seru buatku. Tapi perlawananmu sia-sia. Berhenti. Makin kamu teriak, makin seru buatku. Perlawananmu sia-sia. Berhenti. Kenapa kamu di sini? Luhan wajah biru mana? Luhan wajah biru sudah kubunuh. Lepaskan istriku, aku bisa membiarkanmu mati utuh. Benar-benar sampah. Kalau kau telat 2 menit lagi, aku sudah bir hasil. Berhenti ngomong, serahkan nyawamu. Lulin, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, kenapa tenaganya begitu kuat? Lulin, sekarang kau bukan tandinganku lagi. Aku sudah makan banyak dewa. Tenagaku sekarang jauh berbeda. Mau bunuh aku? Kau masih hijau? Hahaha. Monster, kau telah membunuh guruku. Dendam kita tak akan selesai. Lao Zu Xuanming, rasanya ternyata enak juga. Tapi, tak tahu rasa milikmu seperti apa. Bunuh kau? Xianggu bakal rugi. Monster, aku datang. Tidak bagus. Xianggu bakal rugi. Monster, aku datang. Hahaha. Bagus. Datang 1, kubunuh 1. Datang 2, kubunuh 2. Sialan iblis ini punya tenaga dalam kuat banget. Kalau secepat ini, lemah banget sih.
Iblis, aku tak bisa bunuhmu saat hidup. Walau jadi hantu, aku tetap akan kejar kamu. Oke, banyak yang mau balas dendam padaku. Satu lagi tak masalah. Sekarang kalian kubunuh. Mereka tak sanggup. Kalau aku gimana? Oh iya, kamu juga. Tadi waktu mereka maju, kenapa kamu diam? Aku tak suka serang ramai-ramai. Suka duel, ya. Bunuh kamu keroyokan tak berarti. Duel baru puas. Gayamu mantap juga. Hebat banget. Sekarang kubunuh di depan istrimu. Cukup omong sini hadap. Cukup omong sini hadap. Serangan Dewa Naga. Kapur kepala singa. Gerakanmu cepat. Tak mungkin. Satu pukulan cukup bunuhmu. Latihana 1000 tahun masih kalah dengan satu pukulanmu. Kenapa kamu segitu hebat? Kejahatan pasti kalah. Iblis sepertimu layak mati. Kamu tak bisa selamatkan istrimu sebelum kalian tiba. Aku sudah pasang formasi pemakan jiwa. Siapapun tak bisa selamatkan dia. Formasi pemakan jiwa. Dava penghapus jiwa adalah Dava penghapus jiwa. Dunia sihir ini sangat jahat. Di dalam formasi atau orang di sekitarnya, semua tenaga dalam akan diserap hingga mati. Kalian duluan. Aku sendiri cukup. Guru, kau harus keluar dengan selamat. Tenang, cepat pergi. Suning, aku datang. Aku akan bawa kau keluar. Kau baik-baik saja? Lulin, aku sakit sekali. Sepertinya aku tak bisa keluar. Kau cepat pergi. Tak apa, biar aku pikirkan. Aku pasti ada cara untuk bawa kau keluar. Lulin, dengan kekuatanmu sekarang, kau tak bisa keluar dari formasi ini. Kau perlu bantuanku. Lulin, aku benar-benar sakit. Sepertinya aku tak bisa keluar. Kau cepat pergi. Tak apa, biar aku pikirkan. Pasti ada cara untuk bawa kau keluar. Lulin, dengan kekuatanmu sekarang, kau tak bisa keluar dari formasi ini. Kau perlu bantuanku. Bajingan, kenapa kamu keluar lagi? Ilmu menyedot jiwa dari sekte iblis ini butuh kekuatan jahat banget baru bisa dipatahkan. Aku itu sisi gelapmu. Sedangkan kamu penguasa naga suci, leluhur para dewa. Sisi gelapmu itu asal kejahatan. Hancurkan formasi ini gampang. Jangan ngawur. Kalau aku bebaskan kamu, dunia dewa bakal kacau lagi. Lulin, kamu cinta istrimu kan? Istrimu sebentar lagi akan diserap energinya oleh formasi penyedot jiwa ini. Kurang dari semenit, dia bakal habis tenaga. Tapi kamu masih di sini. Pakai alasan demi dunia. Lulin, aku gak kuat. Pergilah sekarang. Ular iblis, kalau aku bebaskan kamu, tapi kamu gagal hancurkan formasi, gimana dong? Sekarang cuman cara ini yang bisa dicoba. Kalau tidak ada cara lain yang lebih baik. Apa dia harus dibebaskan? Setelah bebas, gimana cara mengendalikannya? Lulin, waktumu tinggal sedikit. Tinggal 30 detik lagi. Masih ragu? Ucapkan selamat tinggal pada istrimu. Gawat, Suning terlalu parah keracunan. Kalau tak ditolong, dia tamat. Kita pergi dulu dari sini. Lulin, sudah siap belum? Ular iblis, keluar. Ular iblis, keluar. Lulin, kamu tetap tak tahan. Membebaskanku juga. Cepat hancurkan formasi ini. Kalau tidak, aku tebas kamu sekarang. Kalau kamu bunuh aku, siapa yang bantu hancurkan formasi? Istrimu sudah diambang maut. Jangan ngoceh, cepat hancurkan. Baik, aku hancurkan sekarang. Siklus dunia, usir dewa dan iblis. Formasi penyedot jiwa hancur. Suning, kamu gimana? Aku tak apa-apa. Ayo pergi. Lulin, kamu mau pergi begitu saja? Apa maumu? Maumu apa? Aku tak mau lagi jadi bayanganmu. Aku menjadi Raja Xuanlong. Iblis perempuan, kamu benar-benar bermimpi. Iblis tetap iblis. Iblis takkan pernah jadi dewa. Hari ini lihat aku bagaimana mengalahkanmu. Kalahkan aku tanpa kekuatanku. Kamu mau pakai apa? Baiklah. Jadi mari kita coba. Oke, mulai hari ini aku jadi Xuanlong Shengjun yang baru. Tanpa kekuatannya, menyegelnya agak sulit. Lebih baik pura-pura kalah, serang titik lemahnya.
biar bisa segel kekuatannya, jadi dia tak berdaya. Kamu tanpa kekuatanku, bagaimana kamu menahanku? Baiklah. Mari kita coba. Oke, mulai hari ini, aku Xuanlong Shengjun yang baru. Tanpa kekuatannya, menyegelnya masih agak susah. Lebih baik pura-pura kalah, serang titik lemahnya. Biar segel kekuatannya, jadi dia tak berdaya. Lulin, bersiaplah mati. Ayo. Cakar iblis. Lulin, kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Benar-benar lemah. Lulin, kamu masih pikir kamu leluhur para dewa? Untung ada perisai emas tidak melukaiku sama sekali. Siap mati belum? Kau takkan pernah jadi Sang Jun Xuanlong. Sang Jun Xuanlong butuh hati bijak. Tapi kamu tak punya. Aku tidak punya. Aku adalah niat burukmu. Aku adalah bayanganmu. Kamulah yang kurang hati bijak. Nafsumu besar memberi makan aku. Sekarang aku tak butuh lagi tubuhmu. Aku akan gantikan dirimu. Kamu tak bisa gantikan aku. Kamu takkan pernah gantikan aku. Omong kosong. Mati saja. Lulin? Hati-hati, Lulin. Omong kosong. Mati saja. Lulin, hati-hati, Lulin. Lulin, Nyaris saja, kalau Suning tak menghentikanku, nyaris saja aku bunuh iblis itu. Lulin, jangan panik. Kamu dan istrimu akan mati. Siapa duluan tidak masalah. Iblis tetap iblis. Awalnya kupikir setelah kubebaskan kamu, kamu akan berubah, mau bertobat. Ternyata kamu tetap keras kepala. Kamu memang mau hancur bersama. Sudah sejauh ini kamu masih mau nasihati aku? Jangan-jangan kamu pikir kamu leluhur para dewa? Ini kesempatan terakhirmu. Kamu bisa reinkarnasi. Kalau tidak, aku pasti buat kamu sangat menyesal. Ngaco! Bersiap mati. Sekarang saatnya. Jari penghancur tulang. Apa yang kamu lakukan padaku? Ular memukul 7 inci. Ini adalah jari tulang ular yang saya pelajari di zaman kuno. Digunakan untuk menutup semua meridianmu. Sekarang tenagamu sudah habis. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana bisa ada teknik seperti ini? Aku pelajari ini di ilusi Taishu, khusus untuk melawan setan sepertimu. Licik, kau menipuku. Kamu lengah. Setan, aku sudah memberimu kesempatan. Kamu saja yang tak hargai. Sang Jun Suci naga hitam. Kumohon jangan bunuh aku. Aku susah payah berlatih 1000 tahun. Aku benar-benar tak mau mati. Setan, kau memang berasal dari pikiran jahatku. Hari ini kalau kubunuh kau, berarti aku memutuskan akar kejahatan di diriku. Hari ini kau pasti mati. Lulin, kalau kau bunuh aku, kau pun tak bisa jadi suci. Bunuh aku, kau akan menyesal. lepaskan aku. Lepaskan dia. Kalau aku lepaskan dia, aku tetap mati. Lepaskan dia, aku akan biarkan kau pergi. Sekarang kekuatanku sudah habis. Walau aku lepaskan dia, aku tak akan bisa pergi jauh. Biarkan aku pergi dulu. Lepaskan dia. Saya juga harus mati. Lepaskan dia, aku bisa biarkan kamu pergi. Sekarang tenagaku habis. Meski ku bebaskan dia, aku tak akan bisa pergi jauh. Biar aku pergi dulu. Oke, aku janji. Sekarang saatnya bunuh siluman ular. Licik, barusan aku sudah membuat istrimu teracuni benda jahat. Hahaha. Licik, barusan aku sudah membuat istrimu teracuni benda jahat. Hahaha. Tuan Suci Xuanlong, sekarang niat jahatmu sudah kamu bunuh. Kamu memiliki kekuatan para dewa. Suning? Aku rasa aku tak kuat lagi. Sayang, tenang saja. Aku di sini tak apa-apa. Tuan Suci, racunnya sudah masuk ke jantung dan paru-paru. Guru, racunnya sudah melewati jantung dan paru-paru, langsung ke tulang dan darah. Sekarang aku sudah punya kekuatan para dewa. Semua energi dan aura dunia ini harusnya bisa kupakai. Suning juga punya aura, maka dengan darahku harusnya bisa netralisir racun. Aku mengerti. Detoksifikasi darah. Kejahatan enyah lah. Lulin, Syukurlah kamu baik-baik saja.